Arin menjawab, aura itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Bresa tampak ragu-ragu. Tapi bagi saya itu tidak mudah. Arin melanjutkan, maksudmu, saya dipuji seperti itu karena dianggap memiliki aura? Bagaimanapun juga, itu bukan saya. Bresa melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan. Maaf, saya mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Setelah mengatakan itu, dia pergi, meninggalkan Arin sendirian untuk berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia terus mencari saya untuk berbicara? Saya benar-benar tidak mengerti. Beberapa saat kemudian, Arin duduk di sofa sambil menghela napas. Benar saja, hari raya memiliki banyak hal yang membuat orang lelah. Saat ini, pengasuh mendekat. Sudah kembali, Nona? Arin segera berdiri dengan gembira. Apakah pengasuh senang pulang ke kampung halaman? Tetapi ketika melihat raut wajah pengasuh yang kuyu, dia khawatir. Pengasuh terlihat sangat kuyu. Apakah sesuatu terjadi selama liburan? Pengasuh memaksakan senyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Nona jangan khawatir. Arin khawatir dan menggenggam tangan pengasuh. Apakah pengasuh sakit di suatu tempat? Pengasuh masih berusaha terlihat baik-baik saja. Saya tahu Nona juga mengkhawatirkan saya. Jangan khawatir lagi. Istirahatlah dulu dari kelelahan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Arin masuk ke kamar. Saya sudah menyiapkan air mandi. Nona masuklah. Arin masih khawatir. Apakah pengasuh benar-benar baik-baik saja? Pengasuh menjawab, ya, tentu saja. Masuklah ke kamar mandi. Pengasuh merawat Arin dengan penuh perhatian. Dengan lembut bertanya, apakah air hangatnya pas, Nona? Arin mencelupkan kakinya ke dalam air dan menjawab, ya, sangat pas. Pengasuh berpesan, kalau begitu saya keluar dulu. Nona mandi selesai? Panggil saya ya. Arin berendam di bak mandi dan menjawab, ya, terima kasih, pengasuh. Sampai saat ini, Arin baru bisa merilekskan tubuhnya. Sudah lama dia tidak santai senyaman ini. Para kawan akhirnya memutuskan untuk bertaruh pada saya, seseorang yang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jeti surat akan segera dikirimkan. Odin telah jatuh ke dalam perangkap saya. Semua yang saya targetkan selama peringatan Hari Pendirian Kekaisaran berjalan lancar. Saya harus menemukan metode yang lebih efektif untuk mengalahkan klan itu, bagaimanapun caranya. Harus memanfaatkan keluarga-keluarga berpengaruh besar seperti Brexie. Apakah saya memiliki hubungan dengan mereka? Di antara orang-orang yang saya temui di Hari Pendirian Kekaisaran, tiba-tiba ia teringat bayangan dirinya tersenyum sambil menari bersama Ethan. Wajahnya memerah seperti tomat matang. Mungkin karena tubuh lelah, makanya muncul pikiran-pikiran yang tidak berguna ini. Lebih baik memikirkan hal lain. Ah, benar, ada masalah pengasuh juga. Jelas-jelas untuk membiarkan pengasuh beristirahat. Mengapa saat kembali dia terlihat lebih kuyu? Mungkinkah kesehatan pengasuh lebih lemah dari sebelumnya? Alasan pengasuh meninggalkan saya adalah karena dia tiba-tiba jatuh dari tangga akibat kesehatannya yang buruk. Setelah pengasuh meninggal, ingatan saya menjadi kabur. Selain ingatan akan pekerjaan gila, saya tidak punya tempat untuk bersandar. Saya tidak sanggup menanggung pemandangan di mana pengasuh meninggalkan saya lagi. Tidak lama setelah selesai mandi, pengasuh membawakan secangkir teh panas lagi untuknya. Arin mengulurkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, pengasuh. Arin duduk di tempat tidur dan bertanya kepada pengasuh, bagaimana perasaan pengasuh sekarang setelah berhenti bekerja dan kembali ke kampung halaman? Pengasuh sambil merangkai bunga bertanya dengan bingung. Apakah terjadi sesuatu selama festival? Mengapa Nona tiba-tiba ingin mengusir wanita tua ini? Arin menjawab, saya serius, pengasuh harus mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Perkataan ini membuat pengasuh tertegun. Dia berbalik dan bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Kita sudah bersama bertahun-tahun. Mengapa sekarang Nona memperlakukan saya seperti ini? Arin buru-buru menjawab, saya tidak bermaksud mengusir pengasuh. Pengasuh sudah merawat saya selama 25 tahun. Saya pikir sekarang, pengasuh juga perlu beristirahat. Pengasuh berkata tanpa ragu, jika perlu, saya akan menjaga Nona seumur hidup. Arin mengangkat cangkir teh dan tersenyum.
Pengasuh telah mendedikasikan seluruh hidup untuk keluarga. Sekarang saatnya pengasuh hidup untuk diri sendiri. Saya berharap pengasuh dapat menghabiskan sisa hidup Anda di samping orang-orang yang Anda kasihi. Semoga pengasuh selalu bahagia. Mendengar itu, pengasuh terdiam sejenak. Dia berkata, "Nona sudah dewasa. Saya tidak menyangka suatu hari tangan kecil yang dulu menggenggam ujung pakaian saya akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Hidup memang sangat mendalam, tapi sekarang saya tidak punya tempat untuk kembali lagi." Arin membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan bertanya, "Tidak punya tempat untuk kembali. Apa maksud pengasuh?" Pengasuh tidak dapat menahan air matanya, air mata pun mengalir. Seperti yang Nona ketahui, kampung halaman saya berada di selatan, begitu jauh sehingga butuh 2 hari 2 malam dari sini untuk sampai. Pepohonan dan burung-burung di sana sangat indah. Orang-orang sering pergi ke sana untuk berlibur. Tapi sekarang, sudah tidak ada lagi. Semuanya hangus menjadi abu. Tiada lagi jejak. Semua orang telah tewas. Semua penduduk desa. Arin segera berlari ke sisi pengasuh. "Apa? Mungkinkah?" Pengasuh itu terisak sambil menjawab, "Benar. Keluarga saya juga tewas semua, hanya menyisakan abu. Semuanya hangus terbakar." Mendengar kabar buruk ini, Arin sangat terkejut. Di tempat lain, perapian menyala dengan hebat. Sebuah suara terdengar, "Akhir-akhir ini beberapa berita yang dijual cukup istimewa. Apa yang terjadi di selatan? Ada bau uang dalam masalah ini." Di pihak Arin, saat ini dia menerima sebuah surat kepada Lady Arin Fabrexie. "Saya telah menyelidiki situasi di selatan sesuai permintaan Anda. Seperti yang Anda ketahui, wilayah selatan awalnya diperintah oleh 2 klan Dalvios dan Bunjin. Bahkan setelah dianeksasi ke Kekaisaran, mungkin karena medan yang sulit, kedua klan ini masih menunjukkan pengaruh kuat, saling menahan di wilayah selatan. Namun, saya memperoleh informasi bahwa selama hampir 20 tahun terakhir, kedua klan tersebut menyewa tentara bayaran dalam skala yang tidak biasa. Mereka bahkan membeli senjata dan baju zirah yang tidak jelas sumbernya untuk saling menekan. Itulah sebabnya Marki Bunjin menunjukkan permusuhan terhadap Marki Dalvios. Jika ini murni perselisihan antara kedua belah pihak, skala dan situasinya tampak mencurigakan. Arin memegang surat itu dan berpikir dalam hati, pasti ada sesuatu yang salah. Setelah berbicara dengan pengasuh, saya meminta Kon Bunjin menyelidiki wilayah selatan. Bagaimanapun juga, saya tidak ingin melihat pengasuh saya begitu terpuruk lagi. Senjata dan baju zirah yang tidak jelas sumbernya, mengandaikan ini adalah perlengkapan militer yang diselundupkan keluar dari Kekaisaran. Bagaimana mungkin? Itu pasti transaksi rahasia yang tidak tercatat dalam pembukuan militer. Korupsi keluarga Duk Brexie, kematian keluarga pengasuh, bahkan waktu pecahnya konflik di wilayah selatan. Apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Bagaimanapun juga, pertama-tama saya harus menemukan petunjuk sekecil apapun. Dengan pakaian seperti ini, saya pasti tidak akan dikenali, bukan? Di sebuah kedai arah, Arin melangkah ke tempat yang ramai itu, mencari siapa untuk mendapatkan informasi balai perkumpulan ini. Seorang pelayan melihatnya dan berkata, "Lihatlah, ini bukan tempat untuk anak kecil seperti Anda. Keluarlah." Arin menjawab, "Anda juga terlihat sangat muda." Pelayan pria itu meninggikan suaranya, "Saya sudah dewasa, 18 tahun. Arin membalas, "Oh, begitu ya. Saya juga orang dewasa." Pelayan itu mencibir, sama sekali tidak mirip seperti anak kecil yang memakai pakaian aneh. Seorang wanita datang dan menjewer telinganya, "Mengapa kamu bersikap kasar kepada pelanggan?" Dia terkejut. "Ibu." Mendengar dia memanggil seperti itu, Arin sedikit terkejut. Memanggil ibu, dia terlihat sangat muda. Sang ibu bertanya, "Apa moto bisnis kita?" Anak muda itu menjawab dengan gemetar, "Emas yang diterima hari ini tidak boleh ditunda sampai besok." Lalu wanita itu berkata, "Jika sudah tahu, pergilah ke meja seberang untuk menerima pesanan. Mohon maaf, karena si bocah nakal ini saya terlambat menyambut Anda. Saya Fibilla. Di sini terlalu berisik, mari kita turun ke bawah." Setelah itu, Fibilla membawanya ke lantai bawah. "Tadi benar-benar kacau, ya. Anda bisa bersantai di sini,
Anda bisa melepaskan topeng Anda. Arin menjawab, tidak apa-apa. Lebih tepatnya, ini adalah balai pertukaran informasi, bukan? Fibilla duduk dan berkata, benar sekali, saya membawa Anda ke sini karena saya pikir Anda adalah pelanggan tetap. Bukankah begitu? Arin menjawab, tidak, tebakan Anda sangat tepat. Fibilla tersenyum dan berkata, mata penglihatan saya sangat akurat. Arin meletakkan cangkir tehnya dan berkata, karena saya tidak punya waktu, saya akan langsung pada intinya. Saya membutuhkan informasi tentang Marki Delvios dan Marki Bunjin di selatan, serta perselisihan baru-baru ini di antara mereka. Fibilla sedikit terkejut. Mengapa Anda tertarik pada apa yang terjadi di daerah terpencil itu? Apakah keluarga Anda ada di sana? Arin tidak berkata apa-apa, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Melihat hal itu, Fibilla berkata, sungguh pelanggan yang tenang. Saya mengerti. Mohon tunggu sebentar agar saya bisa melihat di mana dokumennya. Berkas tentang selatan jelas diletakkan di sini. Setelah dipikir-pikir, ini aneh. Arin berbalik dan bertanya, ada apa? Fibilla memegang selembar kertas dan berkata, selama 20 tahun terakhir, tidak ada yang mencari informasi tentang perselisihan di selatan, tetapi dalam 2 bulan terakhir, 6 salinan telah terjual. Arin bertanya dengan penasaran. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang membelinya? Fibilla meletakkan kertas itu di atas meja. Tentu saja itu rahasia dalam bisnis ini. Kepercayaan antar pelanggan sangat penting di balai pertukaran informasi. Saya membebankan biaya untuk setiap pertanyaan. Informasi adalah uang. Tadi adalah pertanyaan sederhana, jadi saya hanya mengambil 20 keping perak. Arin memberikan uang itu. Wajah Fibilla langsung bersinar melihat uang tunai. Uang dibayar, barang diserah, terima kasih. Arin berpikir dalam hati. Benar, tapi rasanya seperti ditipu. Fibilla menerima uang itu dan melanjutkan. Namun, informasi tentang perselisihan di selatan, di luar tahun-tahun belakangan ini, hampir tidak pernah dijual. Jadi, informasi 5 tahun lalu adalah yang terbaru. Tapi apakah itu cukup bagi Anda? Oh, omong-omong, yang ini 1 keping emas. Arin menilai dalam hati. Hanya ini tidak cukup. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu jika saya mendelegasikannya, apakah saya bisa mendapatkan informasi khusus? Apakah itu mungkin? Fibilla melanjutkan. Tentu saja, jika Anda mau, kami akan mencari dokumen terbaru, tentu saja dengan biaya tambahan. Arin merogoh-rogoh tubuhnya. Kalau begitu, mari kita bertransaksi untuk berita terbaru. Fibilla berkata dengan sedikit ragu, meskipun saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saat ini hanya ada berita ini. Arin meletakkan sekantong uang di atas meja. Ini adalah uang muka. Jika Anda menemukan berita terbaru, saya akan membayar sisanya. Total 10 keping emas. Sebagai gantinya, bawakan berita itu dalam waktu 1 minggu. Fibilla terkejut mengambil kantong emas itu. Berpikir dalam hati, 10 keping emas dapat menghidupi 1 keluarga sepanjang tahun. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini dengan mudah? Fibilla tidak dapat melihat menembus orang di hadapannya. Arin berdiri dan berkata, baiklah, saya mohon diri. Fibilla ragu-ragu memanggilnya kembali. Tunggu sebentar. Mengapa Anda membayar untuk berita terbaru padahal Anda belum melihat isinya? Berita terbaru itu mungkin juga tidak berguna. Arin menjawab, meskipun ada kerugian, saya tetap membutuhkan berita itu. Bagaimanapun, saya sudah membayar uang muka. Saya harap Anda dapat membawakan berita yang berharga. Tunggu, di sini juga bisa. Mencari orang, bukan? Setelah mengatakan itu, Arin langsung pergi. Saya yakin cucu-cucu pengasuh pasti akan ditemukan dengan lancar. Flashback atau konteks. Sebelumnya, Arin telah berkata kepada Fibilla, saya ingin meminta bantuan Anda mencari sepasang anak laki-laki dan perempuan yang hilang di selatan. Usia mereka sebanding dengan saya, tepatnya antara 10 hingga 16 tahun. Anak perempuan adalah kakaknya. 10 keping emas untuk setiap orang. Semakin cepat ditemukan, semakin tinggi hadiahnya. Anda mengerti? Fibilla bertekad harus memanfaatkan peluang menguntungkan ini.
Dia berpikir dalam hati, ini pasti tuan muda dari keluarga kaya. Saya harus memasukkannya ke dalam daftar VIP. Kembali ke masa kini, Arin berpikir, hari ini semua urusan yang harus diselesaikan sudah rampung. Mari kita kembali sebelum malam tiba. Tiba-tiba, saat itu ada seseorang yang lewat dan tidak sengaja menabrak Arin hingga membuatnya jatuh ke tanah. Orang itu terlihat sangat familiar. Dia berbalik dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Apakah Anda terluka?" Arin segera mengenali suara ini. Ethan Bernstein, mengapa dia muncul di sini, di samping kedai Ara? Adegan baru atau transisi kembali ke Fibilla. Putra Fibilla berkata, "Ibu, ada yang ingin ku bicarakan." Fibilla bertanya dengan curiga. "Ada apa?" Dia menjawab, "Pemuda tadi bukankah sangat aneh?" Fibilla berkata, dia juga menyetujui pendapat putranya. Memang agak aneh, terutama matanya. Apakah itu karena ekspresi panik di balik topengnya? Anak itu bertanya dengan terkejut. Sampai sejauh itu, Fibilla menarik telinga putranya. "Tapi apa masalahnya? Sekarang kau tidak mau bekerja makanya sengaja mengalihkan topik, bukan? Jika pelanggan yang rewel berbicara buruk, bisnis kita akan hancur." Anak itu berteriak kesakitan. "Kumohon jangan cubit telingaku lagi. Aku sudah dewasa, sudah dewasa." Fibilla tersenyum. "Di mata ibu, kau selamanya hanyalah anak kecil yang kotor." Anak itu mengeluh. "Sampai kapan kita harus membicarakan hal ini? Bagaimanapun, orang itu, ku dengar dia bertanya tentang perselisihan di selatan. Bagaimana ibu berencana mengetahui hal itu?" Fibilla ragu seragam. "Biar ibu pikirkan dulu, ibu tidak tahu." Kalimat putra Fibilla selanjutnya membuat Fibilla terdiam. Mencari tahu tentang tempat itu tidak ada gunanya. Tidak ada lagi yang tersisa di sana. Apa yang harus diselidiki? Fibilla menepuk tubuh putranya. "Jangan bicara lagi, cepat bersihkan meja." Dia mengerutkan kening. Pelanggan tadi sudah dimarahi berkali-kali. "Aduh, sakit sekali. Aku benar-benar berharap dia terjatuh saat berjalan di jalan." Permintaan itu terkabul. Arin sedang duduk di tanah. Ethan melangkah mendekat dan bertanya, "Apakah Anda terluka di suatu tempat?" Arin segera menutupi wajahnya. Ia berpikir, bertemu lagi dalam kondisi seperti ini, saya terlihat mencurigakan. Tetapi karena hari sudah gelap, dia pasti tidak akan mengenali saya. Ethan terdiam sesaat. Ia berjongkok, memanggil nama Arin. Mendengar dirinya dikenali, Arin terkejut berbalik. Panik berkata, "Anda salah orang." Ethan menahannya. "Benarkah tidak? Tunggu, saya perlu memastikan sedikit." Tiba-tiba saat ini seseorang berlari dan berteriak, "Kapten, ternyata Anda di sini. Saya dengar Anda harus segera kembali ke bank untuk melaporkan hasil penyelidikan. Lantas apa yang sedang dilakukan oleh orang yang didesak ini?" Ethan menoleh dan berkata, "Tunggu sebentar, saya sedang ada urusan dengan orang ini." Belfort ragu berkata, "Ya, tapi tidak ada orang di sini. Kapten sedang berbicara dengan siapa? Mengapa Kapten duduk sendirian di jalan seperti ini? Ngomong-ngomong, kapan kita akan pulang kerja?" Namun, ketika berbalik, Ethan tidak lagi melihat Arin. Ia berdiri dan memanggil, "Belfort!" "Ya," jawab Belfort. Ethan memerintah, "Besok selama pelatihan, kamu harus berlari 20 putaran mengelilingi lapangan latihan." Belfort terperanjat seolah disambar petir. "Apa? Tidak mungkin. Mengapa bisa begitu?" Arin saat ini telah pergi diam-diam, berterima kasih dalam hati. "Terima kasih, Tuan Belfort." Adegan beralih ke tempat lain. Aston duduk di depan meja, hanya tersenyum, diam seperti patung. Adipati Anne Bernstein, ayah Ethan, kepala keluarga Bernstein, mengerutkan kening. Tak dapat menahan diri untuk angkat bicara. Sudah 10 menit berlalu. Mengapa Yang Mulia memanggil hamba ke sini tanpa mengatakan apapun? Adipati Anne Bernstein berdiri. "Hamba sudah tua, tidak punya banyak waktu luang. Jika hanya duduk diam di sini, hamba mohon izin untuk pamit terlebih dahulu." Marquis Goffin, ayah Belfort, buru-buru menahannya. "Yang Mulia putra mahkota, Yang Mulia juga sedang mengatur pikiran." Anne Bernstein mengerutkan kening. "Anda selalu mengatakan itu. Bukankah putra mahkota dan putraku tinggal bersama?" Goffin mengangkat tangan dan bertanya,
Apa hubungannya dengan masalah ini? Akhirnya Aston angkat bicara. Hari ini saya memanggil Anda sekalian ke sini karena ada masalah penting yang perlu didiskusikan. Situasi kerusuhan. Sang adipati bertanya-tanya. Jati, apa gerangan masalah itu? Aston melanjutkan. Situasi kerusuhan di wilayah selatan. Aston berkata, saya yakin Anda semua sudah tahu tentang konflik antara dua keluarga Delphios dan Bunjin. Masalahnya adalah baru-baru ini muncul pihak yang memasok perlengkapan untuk kedua keluarga ini. Setelah diselidiki, ternyata sebagian perwira di militer kita telah mengambil perlengkapan secara sepihak untuk keuntungan pribadi. Jika perdagangan ilegal ini berhenti di internal, kita masih bisa mengatasinya. An menundukkan kepala. Jika dibiarkan menyebar keluar, itu akan menjadi masalah besar seperti situasi di selatan saat ini. Seorang adipati yang duduk di sebelah Govin berkata, secara lahiriah tampak seperti perebutan kepentingan, tetapi jumlah perlengkapan yang dipasok terlalu besar, tidak mungkin hanya itu. Seorang penguasa telah menanggung masalah ini selama 20 tahun, sungguh sulit dipercaya. Marki Govin menimpali. Tapi itu dulunya adalah kerajaan kecil, Jati siapa yang tahu? Apakah sekarang masih sama seperti 400 tahun yang lalu? Aston menjawab, tepat sekali. Saat ini di wilayah selatan telah muncul banyak kasus penduduk setempat bermigrasi. Mereka yang tinggal tetap berdagang dan berbisnis, tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti dulu. Dalam situasi ini, mereka yang diam-diam memasok perlengkapan adalah para perwira dan bangsawan tingkat tinggi. Bagaimana jadinya jika urusan di selatan ini bukan hanya sekadar perang antar dua keluarga? An melanjutkan, Jati, apakah mereka mencuri senjata kita? Lalu melalui wilayah selatan menjualnya kepada Deslavan? Marki Govin berkata, Tuan, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu? An menghela napas. Saya benar dalam dugaan saya, bukan? Bagaimanapun, wawasan kaum muda memang terbatas. Alasan para Deslavan menghentikan perang 30 tahun lalu adalah karena mereka tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan pokok dari negara mereka sendiri, bahkan jika dibeli dari luar negeri pun tidak bisa. Jika terjadi kesalahan, rakyat kecil yang akan menderita karena masalah diplomatik. Siapa yang akan memasok perlengkapan? Hanya ada satu negara yang dapat secara stabil memasok perlengkapan untuk Deslavan, yaitu Kekaisaran Aslan kita. Karena tidak mungkin mengimpor senjata secara terbuka dari negara musuh, mereka memicu perang saudara di selatan untuk menipu dunia. Jika menargetkan celah ini, perdagangan senjata melalui pelabuhan, semuanya akan menjadi sempurna. Adipati lain berkata dengan cemas, tetapi jika kapal sebesar itu lewat, kita pasti tidak mungkin tidak menyadarinya. On masih sangat percaya diri. Ia berkata, jika demikian, setelah transaksi selesai, ledakan saja. Semua bukti akan lenyap di dasar laut yang dalam, bukan? Putra mahkota Aston pun setuju. Aston berkata, benar. Oleh karena itu, jika ada bangsawan yang terlibat, saya sedang mempertimbangkan untuk menghukum mereka terlepas dari status atau pangkat karena kejahatan pengkhianatan. Fakta bahwa mereka tidak menghentikan gelombang migrasi penduduk setempat di selatan, tampaknya adalah untuk menyebarkan berita. Yang mulia, rumor secara alami. Tetapi mereka yang cerdas sudah memperhatikannya. An melipat tangan dan bertanya, apa kata yang mulia Baginda tentang hal ini? Aston menjawab, akhir-akhir ini masalah kesehatan sangat penting. Jadi kami belum memberitahu ayahanda karena khawatir beliau akan terkejut. Saya harap insiden kali ini tidak akan memicu perang lagi. An berkata, 30 tahun lalu, 1 juta nyawa melayang dalam perang. Hamba tidak ingin pemandangan mengerikan itu terulang. Sebagai putra mahkota, Aston pun menyatakan persetujuannya. Saya juga. Marki Govin menoleh dan berkata. Pertama-tama, kita kirim seseorang ke selatan untuk memahami dengan cermat situasi internal. Bagaimana menurut Anda sekalian? Itu adalah rencana hamba. On langsung bertanya, siapa yang akan dikirim? Putra Anda, Marki Govin menghela napas. Wajah Belfort terlalu dikenal banyak orang. Kalangan bangsawan setempat pasti akan mengenalinya juga. Aston bertanya, kalau begitu, selain anak itu, siapa lagi yang bisa dipercaya untuk dikirim?
Gofen menatap On seolah ingin mengatakan sesuatu. On segera bersikap tegas, putraku tidak boleh. Dia dikurung di rumah didesak menikah, jadi dia tidak layak pergi kemanapun. Gofen menjawab. Namun, Kapten Satria Ethan belum pernah dikirim ke daerah tersebut. Menilai dari kemampuannya, itu juga kurang masuk akal. On belak-belakan berkata, Saudara tua, apakah Anda bersikap picik karena terakhir kali saya tidak mengajak Anda memancing bersama? Gofen terkejut karena kata-katanya tepat sasaran. Mengapa Anda menyebut-nyebut masalah itu sekarang? Aston tetap tenang dan tersenyum. Mohon kalian berdua menahan dendam pribadi. Tentu saja, saya juga sangat kecewa. On pun menenangkan diri. Lain kali saya akan mengajak Anda memancing, ikutlah agar tidak marah lagi. Tarik kembali ucapan Anda tadi. Aston melanjutkan. Tampaknya memang tidak ada orang yang cocok, seperti yang Marky Govan katakan. On bertanya dengan terkejut. Apa? Aston melanjutkan. Saya akan berbicara dengan Kapten Satria Ethan. Mari kita berdiri sekarang. Kemudian Aston berbalik dan pergi, meninggalkan suara gerutuan yang bergema dari dalam. Govan mencoba menenangkan. Tenanglah, tidak lama kemudian, di tempat Ethan, ia berdiri dengan marah dan berteriak, apa yang Anda pikirkan? Mengizinkan Putri Adipati pergi menyelidiki di selatan. Mengapa menyerat Arin ke dalam masalah ini? Aston dengan tenang melipat tangan dan balik bertanya. Bukankah itu bagus? Saya hanya berpikir Putri Adipati cocok untuk tugas ini. Ethan terus mencecar. Ini adalah tempat di mana kita tidak tahu di mana atau kapan kerusuhan akan terjadi. Apakah Anda berpikir membawa seorang lady yang belum pernah memegang pedang itu baik-baik saja? Aston tetap mempertahankan ketenangannya. Mengenai hal itu, kamu hanya perlu melindunginya. Bagi Kapten Pasukan Satria Kekaisaran, itu tidak sulit, bukan? Ethan berkata dengan cemas, saya sangat tidak setuju dengan usulan yang mulia putra mahkota ini. Jika banyak orang menyerbu bersama, bahkan saya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Arin dalam bahaya. Aston meletakkan tangan di bahu Ethan untuk menghibur. Jangan berpikir serumit itu. Selain itu, kalian berdua berkoordinasi dengan sangat baik. Ethan sedikit bingung. Koordinasi yang baik bukanlah masalahnya. Aston bertanya dengan curiga. Lantas mengapa kamu berpikir kamu harus melindungi Putri Adipati tanpa syarat? Bukankah Putri Adipati juga bisa melindungimu? Ethan bertanya kembali dengan terkejut. Apa? Aston tersenyum dan memberinya selembar kertas. Sebaliknya, berkat Putri Adipati Arin, saya pikir kalian berdua akan kembali dengan selamat. Jadi, selamat menikmati bulan madu yang menyenangkan. Adegan beralih ke sisi Arin. Ia berdiri di depan meja kerjanya, bergumam. Ketemu. Ini adalah buku rahasia Odin. Setelah perjamuan, Odin telah pergi selama 3 hari. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Untungnya ada hasilnya. Arin berpikir, sungguh melegakan karena tidak melihat namanya di sana. Saat ini, kakak tirinya melangkah mendekat dan mengangkat wajahnya dengan jijik. Apa yang kau lakukan di sana? Ayah juga tidak ada di sini hari ini. Arin menjawab dengan dingin. Tidak ada alasan khusus. Briktas Brixie mengejek. Melihat penampilanmu, apakah itu karena hal-hal sepele itu lagi? Arin berbalik dan bertanya. Ada apa? Briktas Brixie kembali bersikap angkuh. Ada apa? Nada bicaramu terdengar sedikit kecewa. Karena kakakmu merasa sedikit tidak nyaman, jadi kupikir jika kau memijatku, aku akan merasa lebih baik. Arin segera membalas. Bukankah sebelumnya kau bilang jangan menyentuh karena saya monster? Sekarang Briktas Brixie menghindari tatapannya. Waktu itu adalah waktu itu, sekarang disebut perubahan mendadak. Arin melewatinya. Arin berkata, untungnya, karaktermu masih sama. Anggap saja saya tidak ada, seperti sekarang ini. Briktas Brixie berkata dengan terkejut. Apa? Arin melanjutkan. Di masa depan, teruslah hidup seperti itu. Briktas Brixie menggenggam tangannya. Kau tunggu saja. Arin dengan marah menepis tangannya. Lepaskan. Tidakkah kau lelah terus-menerus menindas orang lain seperti itu? Barat dengan marah mengangkat lengannya yang kasar. Dasar wanita jalang terkutuk ini manja sampai rusak, berani-beraninya menghinaku. Tepat pada saat ini, Ethan melangkah maju,
meraih tangannya, lalu menatapnya dan berkata, "Ini bukanlah cara mendidik, melainkan hanya masalah bagi para pria di keluarga ini." Suara Ethan penuh dengan niat membunuh. "Kukira, aku harus mematahkan tangan ini baru bisa memperbaiki perangai buruk ini." Barat terkejut, bertanya-tanya mengapa Ethan ada di sini. Lalu dia berseru, "Tuan Muda Burstan, apakah Anda bermaksud melindungi anak haram itu untuk melawanku sekarang?" Ethan mencengkeram pergelangan tangannya. Sepertinya bahu ini juga harus dihancurkan. Tangannya gemetar kesakitan. "Berani-beraninya Anda melakukan ini padaku di rumahku sendiri." Ethan melepaskan tangannya. "Tidak, tepatnya, ini bukan rumahmu, tapi rumah Odin Brixie." Barat sangat marah, mengepalkan tangan hingga tubuhnya gemetar. Saat ini, Arin yang berdiri di belakangnya angkat bicara. "Hentikan, apakah Anda tidak merasa malu? Sebagai bangsawan setidaknya harus menjaga martabat." Saat itu, para pelayan juga berkumpul untuk menonton. "Ada apa?" Pria itu terlihat sangat menakutkan. Arin mendorong Ethan. "Ayo pergi, Ethan." Ethan menoleh dan menjawab, "Baik." Barat yang marah terus berteriak, "Apa? Mau berjalan-jalan? Kalian tidak bisa. Tidak bisakah Anda diam?" Tidak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Ethan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Selalu seperti ini?" Arin tidak mengerti, lalu balik bertanya, "Apa maksudmu?" Dia melanjutkan, "Apakah karaktermu selalu sekuat ini?" Arin menjawab, "Ya, apakah ada masalah?" Ethan bertanya, "Tuan Duk itu adalah tuan muda itu?" Arin segera menjawab, "Ya, itu dia." Setelah itu, Arin membawanya ke sebuah ruangan. "Hanya ruangan ini di kediaman yang kedap suara, jadi saya membawamu ke sini." Ethan berkata, "Maka ini mungkin sedikit kurang sopan, tetapi aku pikir ini adalah kamar Arin." Arin bertanya dengan terkejut, "Mengapa kamu berkata begitu?" Ethan duduk di kursi dan berkata, "Aku tidak bermaksud buruk. Ruangan ini sangat rapi, seperti karakter Arin. Terutama saat melihat barang-barang dan buku yang rusak. Aku tahu betapa kerasnya Arin berusaha." Namun, Arin berpikir dengan heran, "Pria ini sebenarnya melihatku sebagai orang seperti apa? Apa yang dia lihat sampai memujiku sebaik ini?" Ethan melanjutkan, "Kamu pasti terkejut karena kedatangan saya yang tiba-tiba. Sebenarnya saya sudah mengirim surat kunjungan kepada Duk Brexit, tetapi karena beliau tidak ada di sini." Arin berkata, "Beliau telah meninggalkan kediaman untuk berlibur selama beberapa hari." Ethan tampak canggung. Dia berkata, "Setelah mendengar berita ini, saya juga mempertimbangkan apakah harus menunda. Tetapi waktu terlalu mendesak, jadi saya tidak punya pilihan selain datang berkunjung secara langsung." Arin bertanya dengan curiga, "Apakah terjadi sesuatu?" Ethan ragu-ragu bertanya, "Apakah Anda memiliki rencana untuk cuti?" Arin masih tidak mengerti maksudnya, lalu bertanya, "Rencana cuti?" Ethan menjawab, "Sebenarnya saya telah ditugaskan untuk menyelidiki situasi di selatan baru-baru ini." Arin mengangkat tangannya dan berpikir, "Istana Kekaisaran, tetapi mereka juga peduli dengan masalah di selatan." Ethan menjelaskan, Belfast sudah pernah ke sana beberapa kali sebelumnya, jadi mereka menyingkirkannya, karena penduduk setempat kemungkinan besar akan mengenali wajahnya. Mereka mengatakan membutuhkan seseorang dengan status untuk campur tangan dalam keadaan darurat. Arin menoleh dan bertanya, "Ya, orang itu adalah Anda, Ethan?" Ethan mengangguk dan menjawab, "Ya, namun jika saya pergi sendirian untuk menyelidiki, kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan." Arin bingung bertanya pada dirinya sendiri, "Itu benar, tetapi mengapa dia harus menjelaskan hal ini kepadaku?" Dia memegang kepalanya dan melanjutkan, "Jadi saya bilang saya tidak bisa pergi, tetapi si brengsek itu, ah, bukan, Aston, mengajukan tawaran. Dia bilang, yang penting tidak terlihat mencurigakan." Arin bertanya, "Contohnya, penyamaran seperti apa?" Dia menjawab, "Wilayah selatan memiliki pelabuhan dan pantai yang dianggap sebagai resor bagi pasangan pengantin baru. Kudengar pasangan bangsawan yang baru menikah sering pergi ke selatan untuk berlibur. Jika kita menyamar sebagai pasangan pengantin baru untuk menghindari kecurigaan, bukankah itu akan sangat alami?"
Arin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tersentak. Pasangan pengantin baru itu? Jangan-jangan saya dan Ethan? Arin dengan malu menutupi wajahnya dengan tangan, tidak bisa berkata-kata. Dia merasa sangat malu. Ini hanyalah sebuah tawaran. Arin bukanlah satria atau prajurit, jadi tidak apa-apa jika menolak. Anda tidak perlu menjawab segera. Karena ini pasti sangat mendadak. Anda tidak perlu merasa tertekan. Arin berpikir dalam hati. Apakah ini belum cukup tekanan? Tapi mengapa harus saya? Saya tidak mahir dalam ilmu pedang, pun tidak menguasai sihir. Yang saya tahu hanyalah menggunakan otak untuk berpikir. Dalam situasi ini, apakah saya perlu maju? Saya bahkan tidak yakin apakah Odin terlibat dalam peristiwa di selatan atau tidak. Ethan menghiburnya. Pemandangan di sana seindah resor. Jadi meskipun kamu menganggapnya sebagai liburan pun tidak apa-apa. Arin bergumam. Indah. Siapa tahu melalui kesempatan ini saya bisa mencari tahu tentang situasi di selatan yang disebutkan oleh pengasuh. Arin mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya Anda telah memutuskan. Saya punya satu syarat. Saya ingin mencari seseorang, yaitu adik laki-laki dan adik perempuan yang seumuran dengan saya. Saya dengar mereka hilang di selatan. Jika Anda dapat membantu saya menemukan kedua orang ini, saya akan setuju untuk ikut. Ethan mengangkat kepalanya, berkata dengan suara meyakinkan, saya akan pergi bersamamu, berusaha sekuat tenaga, meskipun saya tidak bisa menjamin kepastian untuk menemukan mereka. Arin bertanya, lalu kapan kita akan berangkat? Ethan segera menjawab, sekitar 2 hari lagi. Bukan hanya sarana transportasi, tetapi hampir semuanya akan disiapkan oleh keluarga kekaisaran. Kamu hanya perlu menyiapkan pakaian lalu berangkat. Arin bergumam. Hanya perlu membawa diriku sendiri, ya. Ethan tersenyum malu, mengulurkan tangannya ke arah Arin. Perjalanan mungkin akan sedikit melelahkan, tetapi meskipun demikian, di selatan masih banyak yang bisa dilihat dan dinikmati. Biarkan saya yang mengurus pekerjaannya. Arin hanya perlu bersantai dengan nyaman. Arin merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Senang sekali bisa beristirahat. Saya hanya ingin pergi ke sana karena khawatir dengan pengasuh. Tetapi kemudian dia berkata, bagus sekali. Sebaliknya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memainkan peran sebagai istri palsu. Berharap dapat membantu suami palsuku. Tidak lama kemudian, Arin turun dari kereta kuda. Dia menghela napas. Dingin sekali sampai merinding. Kami tiba lebih lambat dari yang diharapkan. Saya berniat berangkat lebih awal karena saya dengar kami harus berganti moda transportasi di istana kekaisaran. Tapi sebelum berangkat, saudara-saudara tiriku membuat keributan. Beresa bertanya-tanya, apakah Arin akan bepergian? Briktas menggerutu. Sebaiknya jangan dekati dia. Sementara Asirin mengancam, saya akan menceritakan segalanya pada ayah. Arin memegang kepalanya. Aku tidak mengerti mengapa mereka begitu menyusahkan. Ngomong-ngomong, bukan kereta kuda melainkan moda transportasi lain. Sebenarnya apa itu? Saya dengar persiapannya tidak mudah. Dari kejauhan, seseorang datang menjemputnya dan Ethan, cepat kemari. Tidak ada masalah di perjalanan ke sini, kan? Arin terkejut saat melihatnya. Gerbang sihir. Hanya bangsawan tingkat tinggi yang dapat menggunakan gerbang ini karena membutuhkan banyak tenaga kerja dan biaya. Esten menepuk dadanya dengan bangga dan berkata, aku telah bersiap-siap agar kalian berdua dapat bepergian dengan nyaman. Untuk mempersiapkan ini, aku menghabiskan 3 hari untuk meyakinkan para tetua. Jadi, aku akan sangat senang mendengar ucapan terima kasih. Arin menatap penyihir yang murung di belakangnya. Dia yakin penyihir itu telah diyakinkan oleh Esten. Ethan melangkah maju. Bukankah ini bisa dilakukan hanya karena persetujuan yang mulia Baginda? Kemudian dia mengambil barang bawaan dari tangan Arin. Serahkan barang bawaanmu padaku. Esten tertawa dan berkata, aku yang meyakinkan, jadi ini adalah jasaku. Ethan memegang barang bawaan itu dan bertanya, baiklah, hanya ini barang bawaannya. Esten menjawab, sebagian besar barang bawaan sudah dikirim ke selatan dengan kereta kuda. Ethan bertanya dengan curiga. Tentu tidak ada hal aneh di dalamnya, kan? Esten menyeringai, pergi dan periksa sendiri.
Arin berdiri diam di samping, berpikir dalam hati, keduanya lebih dekat dari yang kuduga. Ethan menoleh dan memanggilnya, "Arin, karena jadwalnya sibuk, ini mungkin akan sulit, tetapi setelah sampai di sana kamu bisa beristirahat. Jadi semangat ya." "Ah, benar, kamu akan membutuhkan ini." Arin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa itu?" Aston menjelaskan. "Ini adalah obat yang dapat mengubah warna rambut dan warna mata selama 1 hari. Karena tujuannya adalah untuk tidak menarik perhatian. Saya pikir ini diperlukan. Saya telah menyiapkan banyak hal untuk perjalanan ini, tetapi benda ini sangat mahal, jadi hanya gunakan saat dibutuhkan saja." Arin berkata dengan rasa terima kasih. "CMN Negram I." Aston melipat tangannya, sudut mulutnya masih tersenyum. "Apa-apaan? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Sekarang semuanya sudah siap, mari kita berangkat." Sebelum melangkah ke gerbang, Ethan berhenti dan bertanya, "Apakah kamu ingin masuk lebih dulu?" Arin bertanya dengan sedikit cemas, "Apakah ini sakit?" Aston dengan tenang menjawab dengan tatapan mengancam, "Tidak sakit, sakit sampai mati." Ethan melirik lalu berkata, "Sama sekali tidak sakit. Kamu diam saja sebentar." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Arin. "Kalau begitu, mari kita pergi bersama." Arin balas tersenyum, berterima kasih. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah sampai di tujuan. "Ini adalah penginapan kita." Arin berseru dengan takjub. Sulit dipercaya, perjalanan sejauh ini terasa begitu nyaman. Ethan berdiri di depannya dan berkata, "Kita berpura-pura menjadi pasangan pengantin baru, jadi sepertinya hanya ada satu kamar untuk menghindari kecurigaan." Arin menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menjawab, "Tentu saja." Ethan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" Arin bertanya kembali dengan curiga, "Ada apa?" Dia menjawab, "Kita sekamar." Arin tetap sangat tenang. "Bukankah itu bagus?" Ethan kemudian duduk di sampingnya di tempat tidur. Mereka berdua saling memandang, sedikit canggung. Arin tersipu, berbalik dan berkata, "Oh, maksudnya itu." Melihat Arin tidak nyaman, Ethan berdiri dan melanjutkan, "Sebenarnya, saya akan mencari kamar lain. Kita tidak perlu berakting sejauh ini. Jadi, malam ini saya akan tidur terpisah." Arin berpikir dengan bingung. Karena aku belum pernah sekamar dengan orang lain, rasanya seperti mengusirnya. Setelah itu, dia meraih lengan bajunya dan berkata, "Tidak perlu." Ethan menoleh. "Hah?" Arin berkata, "Tidak perlu tidur terpisah." Ethan tertegun. "Ah," Arin angkat bicara. "Bagaimanapun, untuk misi kali ini, suka atau tidak suka kita harus bersama. Jika kita berpisah, bagaimana kita bisa berlatih?" Wajah Ethan saat ini juga memerah. "Tetapi apakah kamu tidak merasa tidak nyaman?" Arin menjawab, "Saya percaya padamu, Ethan." Ethan masih sedikit canggung. Arin menepuk tempat duduk di sampingnya dan berkata, "Dari apa yang saya ketahui saat ini, Ethan adalah seseorang yang tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan kualitas seorang satria. Meskipun kita belum lama saling mengenal. Tetapi saya juga tidak ingin kamu melanggar misimu karena saya. Daripada melakukan pekerjaan setengah-setengah, lebih baik membuat semuanya jelas. Bukan? Saya sudah bertekad." Ethan bertanya dengan curiga. "Tekad?" Yang kedua, Arin tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbaring lurus di tempat tidur. Ethan memanggil dengan canggung, "Ah, Arin." Arin berkata, "Sekarang kita adalah pasangan pengantin baru. Kita tidur di ranjang yang sama dan bangun setiap hari." Dia menepuk-nepuk tempat di sampingnya dan berkata, "Jadi, level ini tidaklah seberapa." Ethan juga harus cepat membiasakan diri. Meskipun Ethan setuju, dia masih canggung, bicaranya sedikit terbata-bata. Setelah berbaring, Arin bertanya, "Apakah kamu nyaman?" Ethan memejamkan mata dan menikmati, sangat nyaman. Arin melanjutkan ketika melihat dia tidak menanggapi. "Setelah ini, tidurlah seperti ini saja." Ethan bertanya dengan cemas, "Benarkah tidak ada masalah?" Arin membuka mata, menoleh padanya. "Apa yang salah? Toh, mulai sekarang kita adalah suami istri." Mendengar dua kata suami istri, hati Ethan merasakan sedikit malu. Setelah itu,
Dia menanyakan rencana selanjutnya. Ethan menjelaskan rencana yang telah ia susun. Pertama, rencananya adalah menuju kota paling utara di wilayah selatan, yang merupakan wilayah Count Jackson Peter, sebuah kota yang ramai. Setelah mengumpulkan informasi di sana, kita akan bergerak ke pelabuhan Ipiria untuk pemeriksaan, lalu kembali ke sini. Arin segera bertanya, jika pelabuhan Ipiria, bukankah itu tempat kapal dagang keluar masuk di jalur laut utara? Ethan tersenyum dan menjawab, benar. Saya berencana menjatuhkan organisasi penyelundupan terkenal di sana. Arin berkeringat dingin, bertanya, perampokan? Ethan menjawab, ada dukungan, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dan meskipun tidak bisa disimpulkan sembarangan, kita mungkin bisa menyelesaikan tujuan Arin. Arin bertanya, maksudmu di pelabuhan? Dia dengan tenang menjawab, kita perlu memastikannya sendiri. Tetapi selama penyelidikan, akan ada lebih banyak informasi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dari sudut pandang pribadi, saya berharap orang yang Arin cari tidak berada di pelabuhan Ipiria. Arin menatapnya sedikit bingung, berpikir, aku ingin bertanya mengapa, tetapi entah bagaimana aku merasa tidak seharusnya melakukan itu. Di kediaman Duk Brexie, mereka melihat sang ayah kembali. Ketiga anaknya berdiri menyambut. Ayah sudah kembali. Odin berdiri di depan ketiganya, bertanya, sudah kembali? Di mana monster itu? Mengapa aku tidak melihat bayangannya setelah kembali? Briktas menjawab, anak itu. Sirin menyela. Arin sudah pergi ke wilayah selatan. Odin terkejut bertanya, wilayah selatan? Maksudmu dia pergi sendiri ke selatan? Briktas berkata, dia pergi bersama Tuan Muda Bernstein. Odin berseru kaget. Apa? Keringat dingin membasahi dirinya. Dia berpikir, Arin dan Ethan Bernstein pergi bersama ke wilayah selatan. Rencana apa yang kalian buat? Mungkinkah mereka sudah menemukan sesuatu? Ternyata mereka berencana menghancurkan masa depanku. Aku tidak bisa hanya duduk diam menerima pukulan. Seketika, dia memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan telegraf. Dalam hatinya, ia bertekad, aku harus bertindak sebelum wanita itu menemukan sesuatu. Sementara itu, di wajah Arin terlihat ekspresi terkejut. Sebenarnya, sudah jelas dibilang jangan sampai ada yang tahu mengapa pakaian-pakaian ini dimasukkan. Hahaha, ini adalah mahakarya dua pengasuh dan putra mahkota ini. Ethan berbalik dan bertanya, sudah siap? Ketika berbalik, Ethan tertegun selama 5 detik melihat kecantikan Arin dalam gaun yang manis dan cantik. Arin dengan malu-malu berkata, kamu bilang ini yang paling indah. Apakah gaya berpakaian orang selatan seperti ini? Karena aku belum pernah melihatnya. Ethan pun dengan canggung memalingkan wajahnya. Ya, ketika terjadi, si Aston itu, dia juga terlihat tampan. Hanya saja terlalu mencolok, jadi kita akan mencari yang baru saja. Arin menjawab, baik. Ethan menjelaskan, jika menghabiskan terlalu banyak uang di kota besar bisa menarik perhatian, jadi membeli di sini pasti lebih aman dan lebih baik. Arin tentu saja setuju dengan perkataannya, aku setuju. Ethan melanjutkan, kalau begitu, masih ada waktu sebelum perjalanan berikutnya. Kita pergi lalu kembali, ya? Arin menjawab, ya. Ayo kita pergi. Keduanya merasa sedikit canggung. Tunggu sebentar, saya akan berganti pakaian dulu. Silakan kamu santai. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan keluar bersama. Arin melihat sekeliling, berseru kaget. Sungguh ramai. Ethan menjelaskan, saya dengar saat ini sedang berlangsung festival lokal. Katanya bermula dari peringatan perjanjian gencatan senjata antara dua kerajaan kecil di selatan dahulu kala. Mereka bilang, jika menyembunyikan hubungan mereka dengan topeng dan bergaul satu sama lain, itu bisa meredakan kecemasan publik. Arin tiba-tiba mengerti. Oh, jadi semua orang memakai topeng. Melihat senyum di wajah semua orang di sekitar, dia berpikir, semua orang terlihat sangat gembira. Dia sangat senang. Tidak ada yang merasa aneh karena aku memakai topeng. Ternyata aku juga bisa berbaur dengan orang lain seperti ini. Saat sedang merenung, Ethan memanggilnya. Arin. Arin tersentak. Ada apa? Bagaimana menurutmu tentang toko itu? Arin melihat ke arah toko. Dalam hati tak bisa menahan kekaguman. Indah sekali.
Aku belum pernah membeli pakaian sendiri jadi aku tidak terlalu yakin, tapi sepertinya ini sudah cukup. Mereka berjalan menuju toko, mendorong pintu, dan masuk. Di dalamnya terdengar suara menyambut pelanggan. Seorang wanita tersenyum menyambut mereka. Selamat datang di Big Sale, salon yang memimpin tren terbaru pertama di wilayah selatan. Oh, wanita itu melanjutkan. Melihat Tuan dan Nyonya terkejut seperti ini, Anda pasti datang dari jauh, bukan? Ethan dengan canggung berkata, ya, saya minta maaf jika membuat Anda tidak nyaman. Wanita itu mendekat dan berkata, tidak apa-apa. Wajar jika orang yang pertama kali melihatnya terkejut. Ini adalah pakaian tradisional kami, Ruflan. Terutama para nona muda yang pada awalnya akan merasa malu. Wajah Arin memerah. Dia berpikir, aku tidak bisa menyangkal itu. Ethan berdeham, mendapatkan kembali ketenangan. Mengenai itu, saya datang untuk melihat pakaian. Wanita itu tersenyum dan berkata, oh, benar. Tuan muda sedang mencari pakaian. Dia berkata, saya mencari pakaian yang fungsional. Karena saya suka berjalan-jalan, jadi saya ingin pakaian yang mudah bergerak. Wanita itu melanjutkan, ternyata Anda mencari pakaian jalan-jalan. Mohon Tuan dan Nyonya tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, terlihat di tangannya ada beberapa kotak pakaian. Wanita itu menjelaskan, seperti yang Anda lihat, pakaian jalan-jalan musim panas biasanya berwarna cerah. Bahan kain biru sangat cocok untuk tuan muda, terutama bagi mereka yang memiliki rambut perak yang indah. Untuk Nyonya, Anda harus mengenakan warna gelap dan hitam agar terlihat paling cantik. Dan meskipun pergi ke laut, Anda tidak akan merasa malu, jadi kenakan pakaian kuning. Terutama akhir-akhir ini karena cuaca. Saya ingin menyerahkan penilaian ini kepada Nyonya. Wanita itu bertanya, jadi, Nyonya suka setelan yang mana? Arin tergagap. Ah, itu? Ethan berkata. Itu, ambil semuanya. Setelah itu, wanita itu menyerahkan kotak-kotak pakaian. Wanita itu berpesan, pastikan Ethan berpakaian rapi, ya. Beberapa saat kemudian, keduanya kembali ke kereta di luar. Ethan bertanya, ada apa? Kamu terlihat lelah. Arin menjawab, sungguh tempat yang penuh gairah. Ethan melihat sepasang kekasih yang berpelukan mesra di dekat sana. Mungkin itulah sebabnya bahkan di tempat umum pun ada ungkapan kasih sayang yang begitu hangat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kalian berdua pasti datang dari jauh. Tingkat kemesraan ini di sini hanyalah pemandangan umum pasangan selatan. Pasangan pengantin baru bahkan menunjukkan lebih banyak lagi. Ethan terkejut. Apa yang Anda katakan? Orang itu melanjutkan. Mereka yang bepergian bersama, ketika melihat pemandangan ini, tidak peduli seberapa dingin hubungan itu, pasti akan menyala kembali. Kalian berdua juga pengantin baru, pasti akan lebih bersemangat lagi. Dia tertawa canggung. Haha, ya, orang itu berkata. Barang bawaan sudah dimuat. Semoga kalian berdua menikmati festival. Akhirnya kereta itu berangkat. Duduk di dalam kereta. Suasana menjadi sedikit canggung dan keduanya terdiam. Ethan menopang dagu sambil berpikir. Tindakan intim pasangan baru. Saya dan Arin tidak bisa melakukan pose seperti itu. Dan hal itu juga. Arin melipat kertas di tangannya, memanggil, Ethan. Ethan terkejut. Ada apa? Ada apa? Arin berkata. Tadi aku dengar orang-orang di sini sangat akrab. Duduk di pangkuan satu sama lain adalah tindakan dasar. Ethan, yang pikirannya penuh tanda tanya, berkata, memang begitu? Arin melanjutkan. Oleh karena itu, aku rasa kita harus berlatih sedikit. Ethan terkejut. Hah, kamu pikir? Arin berkata, meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda, akan sangat aneh jika tindakan intim pasangan pengantin baru terlihat kaku. Jadi aku pikir lebih baik berlatih terlebih dahulu, bukankah begitu? Ethan terdiam sejenak lalu berkata, saya rasa itu ide yang bagus. Setelah mengatakan itu, Arin dengan malu-malu duduk di pangkuan Ethan. Ethan bertanya, kamu baik-baik saja? Arin menjawab, bagaimana denganmu? Ethan ragu-ragu, saya juga baik-baik saja. Tepat saat itu, kereta tiba-tiba berguncang hebat.
Arin menjerit lalu terjatuh. Ethan buru-buru menopangnya. Arin terjatuh di kursi, Ethan berada di atasnya. Mata mereka saling bertatapan. Keduanya semakin dekat. Setelah itu, Ethan, Arin berkata, tenang saja, aku baik-baik saja. Tapi apakah kamu tidak merasa berat? Arin melanjutkan, tidak akan ada lagi waktu untuk latihan. Selain itu, aku pikir perlu banyak waktu untuk terbiasa dengan hal ini, jadi mulai sekarang kita harus sering berlatih. Ethan berpikir, ya Tuhan, jantungku hampir meledak, padahal hanya dia yang bisa tetap tenang. Seluruh tubuhnya memerah, mengingat ledekan Esten. Dengarkan Nyonya, siapa tahu saat tidur juga ada kesempatan. Dia mengutuk dalam hati. Si Esten sialan. Di tempat lain, seorang prajurit memegang selembar kertas berlari mendekat, berkata, "Hei, semuanya berkumpul." Orang lain bertanya, "Ada apa?" Berisik sekali. Prajurit yang memegang kertas itu berkata, "Perintah penangkapan mendesak dikirim dari ibu kota. Lakukan pemeriksaan dan tangkap." Yang lain menggerutu. "Kenapa? Kita harus mengikuti perintah dari orang-orang ibu kota itu? Itu mungkin hanya membuang-buang waktu." Ini adalah transaksi yang sudah disetujui oleh Marquis Delvios. Mereka berkata, setelah ditangkap, mereka harus segera dibawa ke ibu kota, berapapun biayanya. Kejahatan macam apa sehingga kita harus mematuhinya, dan mengapa kita harus melakukannya? Dia menunjukkan kertas itu. Salah satunya adalah seorang pemuda yang menarik, yang lainnya adalah seorang gadis muda yang cantik. Komandan itu mengambil kertas itu. Ciri-ciri gadis itu adalah mengenakan topeng, dengan tanda lahir besar di wajahnya. Duduk di kereta, Arin bertanya, "Kamu bilang kita akan sampai di gerbang kota, kan? Setelah itu kita bisa berjalan sendiri?" Ethan menjawab, "Saya tidak menjelaskan rencana perjalanan secara spesifik. Pertama, kota pertama yang akan kita kunjungi adalah Gufron." Ethan melanjutkan, "Selain itu, ini adalah dokumen identitas sementara. Kita hanya mengubah status, tetapi tetap mempertahankan nama, jadi tidak akan terlalu merepotkan." Arin bertanya dengan cemas, apakah dokumen identitas palsu tidak berisiko terdeteksi? Ethan menghiburnya. Karena itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Verifikasi di wilayah selatan sangat merepotkan, jadi mereka akan membiarkannya. Saya juga tidak berpikir ada orang yang berani menyamar sebagai bangsawan. Arin merenung, lalu bertanya, kalau dipikir-pikir, wilayah selatan sangat berbeda dari daerah lain, bukan begitu? Kamu, Ethan menjawab, karena iklim, geografi, dan budaya berbeda dalam segala aspek, wilayah ini dapat dianggap seperti negara lain. Selain itu, berkat pemandangan alamnya, ia menjadi tujuan wisata populer. Sebagian besar orang bekerja di laut sehingga sering terjadi kecelakaan dan insiden. Arin lantas bertanya, bukankah kota-kota pelabuhan lain juga demikian? Ethan mengangkat tangan dan berkata, sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Pelabuhan-pelabuhan Aslan, kecuali yang di selatan, semuanya diatur oleh otoritas pusat. Oleh karena itu, bajak laut jarang merajalela. Namun, garis pantai selatan berbeda. Sebagian besar kapal dagang berlayar menuju utara area ilegal bagi bajak laut. Oleh karena itu, kapal dagang sering berurusan dengan bajak laut demi memastikan keselamatan. Bajak laut tidak lagi menyerang kapal dagang, melainkan menargetkan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut. Jika itu belum cukup, terkadang mereka juga mendarat untuk menjarah desa-desa. Mendengar ini, Arin tampak muram. Melihatnya, dia bertanya, "Ada apa?" "Arin, kamu tidak perlu khawatir." Di dalam hatinya, dia sangat cemas, berpikir, apakah benar-benar tidak ada bahaya? Ethan meletakkan tangan di dadanya. Meskipun selatan memang agak keras dan brutal, ini jelas merupakan tempat istirahat yang luar biasa. Jadi, Arin, lupakan saja hal-hal lain, nikmati saja liburan ini. Bagaimanapun, mari kita beristirahat di sepanjang perjalanan. Arin memegang setumpuk dokumen di tangannya. "Baiklah, saya membawa beberapa bacaan, saya akan melihat-lihat ini." "Ethan, kamu juga istirahatlah." Beberapa saat kemudian, Arin tertidur lelap, menyandarkan kepalanya di jendela kereta.
Ethan memandangnya sambil tersenyum. Dia berdiri dan berjalan mendekati Arin. Dia membiarkan kepala Arin bersandar di bahunya. Ethan berbisik, "Tidurlah nyenyak, Arin." Dalam tidurnya, mimpi buruknya kembali menyerang. Bisikan-bisikan menghina. Astaga, lihat tanda lahir mengerikan itu. Dia pasti monyet sirkus. Meskipun memakai topeng, monster tetaplah monster. Arin ingin berteriak agar mereka berhenti. Kata-kata yang tidak menyenangkan itu terus berlanjut. Tidak peduli seberapa keras kau meronta, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah monster. Arin berkata kesakitan, "Hentikan." Tiba-tiba, dia mendengar suara seseorang. "Arin, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan pedulikan kata-kata mereka." Arin bertanya-tanya, "Apa?" Suara hangat itu melanjutkan, "Alasan aku menatapmu adalah..." Arin bingung. Siapa Arin? Suara yang akrab, sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Suara itu bergema lagi di benaknya. Ketika semuanya berakhir, Arin merasa suara itu sangat hangat. Ethan melihatnya tidak nyaman, terus memanggil, "Arin, Arin." Arin tersentak bangun, bermandikan keringat, kepalanya terasa pening. Ethan bertanya dengan cemas, "Kamu bermimpi buruk?" Kamu merintih. Arin memegang kepalanya, bergumam, "Kepalaku." Ethan bertanya dengan bingung, "Kepalamu sakit?" Dia berpikir, tentu saja, tidak memakai topeng tidak akan berhasil. Di kehidupan sebelumnya, sampai mati aku tetap dipanggil monster. Apakah hanya karena tanda lahir itu hilang? Aku tidak lagi menjadi monster. Di kehidupan ini, jika beruntung, aku akan tepat waktu untuk festival topeng. Jika tidak, semua orang akan menatapku dengan mata menghina. Ethan terus memanggil, "Lihat aku, Arin. Jika kamu sangat lelah, seharusnya aku membangunkanmu lebih awal." Arin memalingkan wajah. "Terima kasih, saya baik-baik saja sekarang." Ethan menghela napas lega. "Bagus, baru saja ada kabar mendesak, akan ada pemeriksaan di gerbang kota Gofron." Arin terkejut. "Pemeriksaan? Mengapa?" Dia berkata, "Sepertinya mereka sedang mencari seseorang, bisa jadi kita." Dia bilang untuk membandingkan dengan gambar simulasi. Arin mengambil tas yang diberikan Aston, berkata, "Jika begitu, kita hanya perlu tidak ketahuan." Ethan melihat ke dalam tas, berkata, "Ini obat Aston. Ide bagus, Arin." Dia memberikan sebotol kepada Ethan, "Ini untukmu, Ethan." Ethan menjawab, "Terima kasih." Lalu keduanya meneguknya bersamaan. Setelah minum, rambut Ethan berubah menjadi hitam, dan matanya menjadi biru laut. Dia bertanya, "Bagaimana penampilanku? Apakah penampilan luarku berubah?" Arin menjawab, "Ya, obatnya bekerja segera." "Lalu bagaimana denganku?" Ethan menatapnya, berkata, "Penampilan luarmu tetap sama." Arin terkejut. "Apa? Bagaimana mungkin?" Ethan mencoba menenangkannya. "Arin, jangan panik." Dari luar terdengar suara seseorang, "Mohon kerjasama untuk pemeriksaan." Ethan berbalik, berkata dengan cemas, "Pertama, bersembunyilah di belakangku." Prajurit penjaga melangkah maju dan bertanya, "Tuan, apakah Anda Viscount Edward?" Ethan mengeluarkan sebuah surat dan berkata, "Nyonya." Penjaga bertanya, "Siapa yang ada di belakang?" Ethan menjawab, "Dia istri saya. Apakah ada masalah?" Penjaga itu berulang kali melihat kertas di tangannya. Memang, orang ini sangat mirip dengan ciri-ciri yang dijelaskan. Memakai topeng, dengan tanda lahir di wajahnya. Kalau begitu sederhana saja, bisakah Nyonya melepaskan topeng Anda? Arin mendengar permintaan ini, sangat terkejut. Penjaga itu berkata, "Ini adalah pemeriksaan sesuai instruksi Tuan Besar. Mohon kerjasama Anda." Ethan menjulurkan kepalanya dan berkata, "Apakah saya terlihat seperti orang yang punya waktu luang sebanyak itu? Kalian ingin menahan saya seperti ini hanya untuk mengikuti perintah Tuan Besar? Kalian berani menghina seorang bangsawan?" Prajurit penjaga itu merasa sangat canggung. "Mohon maaf, Tuan. Tetapi karena sudah ada perintah, semua orang yang lewat di sini wajib mematuhinya. Pemeriksaan ini adalah instruksi dari Tuan Besar. Perintah dari Marquis Delvius. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan menggunakan kekuatan untuk menyeret mereka turun."
Wajah Ethan menjadi muram. Dia berpikir cemas. Aku tidak menyangka Marquis Delvius disebutkan di sini. Terlebih lagi, gambar simulasi itu jelas Arin. Siapa yang mengatur semua ini? Penjaga itu terus mendesak. Saya ulangi lagi, bisakah Nyonya melepaskan topengnya? Arin sangat tegang, napasnya tersengal-sengal. Saya sulit bernapas. Ethan menggenggam tangannya. Arin, aku hitung sampai 3. Kita segera mulai melarikan diri. Penjaga di luar terus mendesak. Cepat turun dari kereta. Arin bertanya pada dirinya sendiri dengan panik. Melarikan diri. Tetapi jika aku melarikan diri dalam situasi ini, segalanya akan menjadi lebih buruk dan kami mungkin akan dikejar. Tidak perlu. Selama aku tinggal di selatan, aku hanya perlu melepaskan topeng ini. Aku benci membuat segalanya kacau karena diriku. Dia menolak. Tidak perlu, Ethan. Ethan berbalik dengan terkejut. Hah? Dia dengan gemetar mengangkat tangannya ke topeng. Saya akan melepaskan topengnya. Dia berpikir, benar, sekarang tanda lahirnya juga sudah hilang. Aku tidak bisa terus-menerus diganggu oleh hal ini. Ethan berusaha keras menghentikan Arin. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak, "Tunggu sebentar." Penjaga itu berbalik, bertanya dengan curiga. Siapa Anda? Pemuda itu terengah-engah, mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Saya adalah utusan dari Count Philip. Saya datang untuk menyambut sahabat karib Count. Count meminta saya untuk mengundang kedua bangsawan ini. Tetapi kami salah jalan. Penjaga itu melihat apa yang dipegang pemuda itu. Wajah penjaga itu menjadi gelap. Orang itu segera berbalik ke arah kereta, membungkuk 90 derajat. Mohon maaf, Tuan. Kami telah bersikap tidak sopan kepada sahabat karib Count. Mohon Anda memaafkan kami. Setelah itu, dia berbalik dan memerintah, beri jalan. Dia melanjutkan. Kalau begitu, semoga Tuan dan Nyonya selamat dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, semua orang duduk di sebuah restoran. Hawkdison memperkenalkan diri. Agak terlambat, bukan? Saya Hawkdison yang menerima perintah dari Yang Mulia Putra Mahkota Esten. Ethan baru menyadari. Oh, jadi benar, ini orang yang dikirim Esten. Hawkdison memberinya sebuah surat, berkata, Yang Mulia meminta saya memberikan ini kepada Anda. Isi surat itu sebagai berikut. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sedang bersenang-senang dengan Nona Arin? Aku harap kamu tidak membuat kesalahan aneh, bukan? Aku lupa memberitahu, aku telah mengirim ajudan untuk mengikutimu. Jika kamu sampai di Gufran, kalian pasti akan bertemu, jadi tanyakan kabarnya padanya. Baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian. Sahabatmu, Esten. Hawkdison berbicara sambil makan. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk membantu Anda berdua. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Jika ada pemeriksaan atau Anda memerlukan perbekalan, saya akan segera datang. Saya termasuk tipe pelari cepat. Tapi hari ini saya agak terlambat datang. Ini menu terkenal di sini. Anda berdua harus mencobanya. Arin menjawab dengan canggung. Ya. Ethan menyimpan surat itu di balik jubahnya, lalu bertanya. Pertama, ada apa dengan perintah pemeriksaan ini? Hawkdison menjawab, rinciannya akan diumumkan dalam laporan resmi, tetapi tampaknya ada informan yang jelas. Kemarin masih damai, pagi ini tiba-tiba muncul perintah pemeriksaan. Ethan mengangkat tangan sambil berpikir, jika itu pagi ini. Arin menimpali. Sepertinya mereka sudah tahu tentang keberangkatan kita. Hawkdison menyerahkan piring kepada Arin sambil berkata, mengenai kedatangan Anda berdua hari ini, saya adalah orang pertama yang menerima informasi dari keluarga kekaisaran. Hidangan ini juga sangat lezat. Namun sebelum saya sempat bersiap, perintah pemeriksaan telah dikeluarkan. Pengkhianat itu telah mencuri informasi. Saya masih belum yakin apakah ada pengkhianatan. Bagaimanapun, terungkapnya rahasia adalah masalah besar. Ini terjadi dalam misi yang sangat rahasia. Pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ethan bertanya dengan bingung. Bagaimana kabar Esten? Hawkdison berbicara sambil mengunyah roti. Meskipun belum ada komentar lain, Yang Mulia mungkin akan segera bertindak.
Arin berkata dengan cemas. Saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Brixie. Hogdison menjawab, tidak ada yang istimewa. Arin lantas berkata, jika begitu, bisakah Anda menyampaikan pesan kepada Yang Mulia Putra Mahkota tentang pengawasan keluarga Brixie? Hogdison mengeluarkan sapu tangan dan berkata, saya akan menyampaikannya. Silakan gunakan sapu tangan ini. Ethan dengan tidak senang mengeluarkan sapu tangannya. Kalau begitu serahkan saja urusan di sana pada Esten. Aku juga punya. Siapa kawan Philip yang baru saja kamu sebutkan? Arin mengambil sapu tangan itu, berpikir, kalau begitu, aku akan pakai milik Ethan saja. Hogdison menjawab, dia adalah tangan kanan Marquis Delphius. Ethan bertanya dengan ragu, tangan kanan Marquis? Hogdison menjelaskan, dia adalah Tamang, orang nomor 2 dalam faksi Marquis Delphius. Ethan bergumam, bagaimana informasi tentang tokoh seperti itu bisa dengan mudah dijual? Hogdison mengeluarkan sekeping koin emas, mengerling dan berkata, Kawan Philip juga adalah orang yang berkuasa, lebih mudah dijadikan kedok daripada saya. Saya rasa saya sangat menyukai ini. Jika kalian tahu berapa harga benda ini, kalian pasti akan terkejut. Tentu saja saya telah membeli dokumen identitas ini dari Count dengan harga tinggi. Ambillah, dengan ini dalam batas tertentu, kalian berdua bisa berpura-pura menjadi teman Count. Tetapi Philip juga tidak akan dicurigai. Arin menerimanya, lalu menjawab, terima kasih, Ethan. Ethan memegangi kepalanya. Datang untuk menyelidiki korupsi tetapi malah menerima suap, Hogdison memasang ekspresi polos tak berdosa dan berkata, oke, saya tidak akan menyuap. Lagi pula, setelah menyelesaikan pekerjaan, uang suap itu bisa diambil kembali, bahkan bisa didenda 2 kali lipat. Ethan berkata, siasat Aston sungguh licik. Hogdison memberitahu, kediaman sudah diberitahukan kepada kusir. Kali ini juga merupakan tempat yang cukup bagus. Kalian berdua tinggal bersama juga tidak merepotkan. Semuanya sudah selesai, bukan? Ethan tidak bisa menahan rasa malunya di hadapan pemuda ini. Terima kasih. Hogdison mengobrak-abrik, lalu berkata, meskipun saya sudah meninggalkan barang bawaan yang diperlukan di penginapan, pertama-tama, saya ingin memberikan kabar yang sangat penting kepada kalian berdua. Ethan bertanya dengan ragu. Kabar paling penting, Hogdison menjawab. Gerakan faksi Delphius dan faksi Bunjin, objek investigasi itu sangat aneh. Oleh karena itu, kalian berdua amati perlahan sambil berjalan. Bisakah kita berdiri sekarang? Saya sudah kenyang. Adegan beralih ke sisi Esten. Dia duduk di meja mendengarkan laporan bawahannya. Yang mulia, kami telah memahami gerakan terbaru dari 2 faksi di selatan. Faksi Delphius dan faksi Bunjin bertempur cukup sengit di sepanjang dataran Dochat, tetapi baru-baru ini kedua belah pihak telah menyebar kekuatan utama ke pelabuhan dan kota pesisir, hanya menyisakan jumlah pasukan minimal. Aston yang memegang kertas bertanya, apa penyebabnya? Bawahan menjawab, masih belum terkonfirmasi, tetapi ada analisis yang menyebutkan hal itu berkaitan dengan pembasmian bajak laut. Aston melipat kakinya, ekspresinya tetap tenang. Baru sekarang mereka pergi membasmi bajak laut. Selama periode waktu ini, mereka bahkan tidak pernah secara jujur menangani masalah ini. Bawahan menundukkan kepala dan menjawab, baru-baru ini, keluarga kekaisaran mulai memperhatikan situasi di selatan, tampaknya telah menyadari hal ini. Apakah Anda ingin memotong ekor itu? Aston saat itu tertawa. Hal ini hanya akan menjadi bukti bahwa kaum bangsawan menerima suap dari bajak laut. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menanggung biaya pemeliharaan pasukan dengan tarif pajak serendah itu? Bawahan juga menyatakan persetujuan. Saya juga berpikiran sama. Aston meletakkan kertas itu menjadi bangsawan, tetapi berakhir dengan bajak laut yang menjarah rakyat jelata. Sungguh angkuh. Tetapi hal itu juga akan segera berakhir. Adegan beralih ke sisi Arin. Penginapan ini tidak kalah dengan kediaman bangsawan. Saya mengerti mengapa Hogdison menyombongkan bahwa ini adalah tempat yang begitu baik. Kepala pelayan berkata dengan hati-hati, mohon serahkan semuanya kepada saya, tetapi Anda adalah bangsawan terhormat. Tuan sangat berharga, bukan? Arin berpikir dengan sedih. Kamarnya memang bagus,
tetapi kepala pelayan ini agak membuat tertekan. Arin memanggil Ethan. Ethan bertanya, "Ada apa?" Arin mendongak dan berkata, "Menurutmu bagaimana tentang apa yang baru saja dikatakan Hodison? Dibandingkan dengan awalnya, segalanya tampak jauh lebih rumit." Mendengar itu, Ethan menundukkan kepala. "Aku menyesal telah membawa Arin ke sini." Arin bertanya dengan terkejut. "Menyesal?" Dia berpikir dalam hati. "Sungguh, dalam situasi barusan, bagi orang sepertiku benar-benar sangat merepotkan. Bahkan hingga akhir aku tidak bisa melepas topeng." Sebelum dia sempat menambahkan apapun, Ethan sudah angkat bicara. "Sepertinya demi kenyamanan diriku, aku telah mendorong Arin ke dalam bahaya. Dalam misi rahasia ini, tidak harus berpura-pura menjadi suami istri." Arin awalnya sangat antusias untuk ikut denganku, sementara aku keliru karena hanya melihat sisi positif dari hal ini. Arin buru-buru melambaikan tangan membantah. "Tidak, ini bukan salahmu, Ethan." Ethan melanjutkan, "Bagaimanapun, itulah kenyataannya. Aku ingin mengulanginya sekali lagi untuk memenuhi janji sebelumnya. Karena aku telah menyerat Arin ke dalam masalah ini, aku akan bertanggung jawab dan melindungimu, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku." Arin tertegun, wajahnya memerah. Dia berpikir dalam hati, omong kosong apa yang dia bicarakan? Bagaimana mungkin nyawa seorang satria kerajaan dikorbankan demi aku? Tetapi Ethan tidak pernah berbohong, bahkan sekalipun, sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kemudian, dia tersenyum dan menaruh kepercayaan penuh padanya. "Aku tahu, aku mempercayaimu, Ethan." Beberapa saat kemudian, Arin membuka pintu dan berkata kepada Ethan, "Sepertinya ini barang bawaan yang disembunyikan Hodison sebelumnya. Ternyata ada di sini. Di dalamnya tampaknya ada sesuatu yang cukup penting." Ethan mendekat dan berkata, "Mungkin begitu. Jelas sudah disiapkan dari sebelumnya. Ternyata ada di sini. Ini adalah perangkat komunikasi." Arin bertanya dengan terkejut, "Anting-anting kecil ini?" Ethan menjelaskan, "Kabarnya, meskipun ukurannya kecil, fungsinya sangat akurat. Belford mengatakan bahwa ini sangat praktis, dirancang khusus untuk kaum wanita. Bisakah kamu membantuku? Aku tidak begitu terbiasa menggunakan benda ini." Melihat ekspresi canggungnya, dia tidak bisa menahan tawa, berpikir dalam hati. Terkadang dia benar-benar menggemaskan. Lalu dia berkata, "Serahkan, aku bantu pakaikan." Ethan menyerahkan anting-anting itu padanya dan berkata, "Maaf merepotkanmu." Arin mengambilnya dan memasangnya di telinganya. Setelah dipasang, dia bertanya, "Bagaimana? Apakah terlalu mencolok?" Melihat itu, Ethan mengulurkan tangan. Dia membetulkan anting-anting itu untuknya lalu tersenyum dan berkata, "Warnanya sangat cocok, seperti warna mata Arin." Arin berbalik dengan canggung dan berkata, "Terima kasih." Melihat itu, Ethan panik dan berkata, "Ah, maaf, aku juga tidak tahu kenapa tanganku tiba-tiba." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari anting-anting. "Ah, bisakah kalian mendengarku?" Ethan melihat dia terkejut lalu bertanya, "Arin, ada apa?" Dia menjawab, "Sepertinya sudah terhubung." Di ujung sana, Hodison angkat bicara. "Ternyata kalian bisa mendengarku. Ini Hodison. Saya minta maaf karena menghubungi tiba-tiba." Ethan berbisik, "Hanya Arin yang bisa mendengar. Bisakah kamu memberitahuku isinya?" Arin mengangguk. Hodison melanjutkan, "Saya menghubungi untuk menjelaskan karena sepertinya kalian berdua sudah menemukan benda itu. Jika kalian melihat ke dalam tas, kalian akan melihat dokumen penelitian dari 6 bank Gofran. Bank-bank ini telah diselidiki untuk mencari tahu aliran dana di selatan. Sebagian besar bank dimiliki oleh bangsawan, dengan beberapa rekening tak dikenal yang memiliki aset sangat besar." Arin juga merangkumnya untuk Ethan. Hodison melanjutkan, "Periksa dokumen itu, berdasarkan itu penyelidikan akan lebih mudah. Jadi, jika terjadi sesuatu, hubungi saya melalui ini." Ethan mengenakan jubahnya, berkata, "Pekerjaan semakin menumpuk." Arin bertanya-tanya, "Apakah kamu akan keluar sekarang?" Dia menjawab, "Sepertinya memang harus begitu." Arin juga buru-buru ingin mengenakan jubah. "Jika kamu harus keluar, mari kita pergi bersama."
Ethan melangkah maju menahannya dan berkata, apakah kamu tidak lelah? Nanti akan lebih sibuk, jadi hari ini kamu istirahat yang baik saja. Arin ragu-ragu. Ya, tapi Ethan melangkah keluar dari pintu dan berkata, aku akan segera kembali. Saat ini, hanya Arin yang tersisa sendirian di kamar. Pikirannya melayang. Dia peduli padaku. Tetapi dia sendiri juga sangat lelah. Sejujurnya aku juga belum pernah bepergian sebanyak ini. Jadi aku agak lelah karena seumur hidup hanya tinggal di kediaman. Ternyata aku tidak bisa diam. Aku sudah keluar. Tapi harus mulai dari mana? Dia memutuskan. Balai Pertukaran Informasi. Tiba-tiba, kepala pelayan muncul, berlari dan berteriak. Lady Viscount Edward, pakaian macam apa ini? Jika ada yang tidak memuaskan, mohon beritahukan kepada saya. Arin menjawab, karena saya perlu pergi ke suatu tempat. Saya akan keluar sebentar lalu kembali. Tak disangka mereka bertemu di tengah malam. Kepala pelayan mengeluh, jika Anda keluar sendirian akan sangat berbahaya. Nyonya, apakah Anda perlu ditemani pengawal? Arin berkata dengan tercengang. Pengawal pasti akan menemukan jalur yang aman. Saya tidak tahu apakah itu diperbolehkan. Lalu dia berkata, kalau begitu, saya minta bantuan kepala pelayan. Kepala pelayan segera tersenyum. Pertimbangan Nyonya sungguh matang dan bijaksana. Kepala pelayan menoleh. Pengawal, hai, kemarilah. Dia diam-diam berdoa agar orang ini dapat dipercaya. Tak lama kemudian, pengawal itu melangkah maju. Kepala pelayan berkata, Nyonya, bawalah orang ini. Dia kuat dan juga tenang. Pria dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan dingin, salam, Lady Viscount Edward, saya Ben. Arin mendongak. Saya mengandalkan Anda. Dia berpikir dalam hati, aneh, mengapa orang ini memberiku perasaan sakrab ini? Tak lama kemudian, mereka berdua keluar. Di luar, orang-orang mengobrol dengan gaduh. Lihat, ayo kita jalan pelan-pelan saja. Arin berjalan di samping pengawal itu, berpikir dalam hati. Sepertinya aku pernah bertemu orang ini di suatu tempat. Mengapa aku memiliki perasaan sakrab ini? Saat sedang berpikir, Ben angkat bicara dan bertanya, Nyonya berencana pergi ke Balai Pertukaran Informasi, bukan? Arin bertanya dengan terkejut. Apa? Bagaimana Anda? Ben berkata dengan tenang, Anda bahkan sengaja menyamar, jadi saya bisa menebaknya. Arin menarik topinya ke bawah. Benar, Ben melanjutkan. Balai Pertukaran Informasi ada di sini, nama klubnya adalah Red Pub. Arin berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan jalannya. Dalam sekejap, keduanya telah tiba di kedai Red Pub. Arin melangkah ke dalam. Pelayan melihatnya lalu bertanya, ada yang bisa saya bantu? Kata Arin sambil mendekat. Saya ingin mengambil informasi yang dipercayakan. Saya telah meminta dari cabang ibu kota mengenai pencarian seseorang di selatan. Tiba-tiba seseorang mendekat dan bertanya, begitukah? Tuan muda sedang mencari siapa? Mantan kekasih? Pasangan yang berselingkuh? Atau cinta pertama? Arin menjawab dengan wajah serius. Hai, saya tidak punya waktu luang untuk mencari hal-hal seperti itu. Orang itu tertawa dan berkata, Anda benar-benar tidak romantis. Ada banyak orang yang mempertaruhkan nyawa demi cinta melebihi apa yang bisa dibayangkan. Bagaimana dengan yang di sana? Anda tipe pria yang saya suka? Bagaimana kalau berkencan dengan saya? Meskipun penampilan saya seperti ini, saya masih sangat murni. Ben segera menundukkan kepala dengan dingin dan menolak. Saya menolak. Orang itu masih tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali. Saya harus mengakhiri percakapan di sini. Ikuti saya akan memberikan informasi yang tuan muda inginkan. Sesampainya di kamar, wanita itu bertanya, Anda bertemu Fibila di ibu kota? Arin bertanya dengan curiga. Lalu mengapa? Gadis itu menunjuk dirinya sendiri dan memperkenalkan. Dia adik saya, nama saya Leona. Mohon bantuannya. Arin hanya merespons dingin. Oh, dia berpikir dalam hati, pantas saja terlihat familiar. Leono megang selembar kertas di tangannya dan berkata, pertama-tama, saya telah berusaha keras untuk memenuhi permintaan Anda.
Informasi terbaru juga telah diatur hingga tingkat tertentu. Arin langsung ke pokok permasalahan, segera bertanya. Apakah ada berita tentang konflik di selatan? Mengenai Marquis Delvios dan Marquis Bunjin, tatapan Leon menjadi serius. Hei, nak, jika Anda ikut campur di wilayah selatan itu, Anda hanya akan menemukan mayat yang bahkan tikus dan burung pun tidak tahu. Itu adalah wilayah tanpa hukum, hanya penampilan berkilauan yang menutupi kebusukan di dalamnya. Seorang tuan muda yang manis dari ibu kota pasti tidak tahu. Arin menggenggam tangannya dengan cemas dan bertanya, Jati, apakah Anda sudah mengirim orang ke sana? Leon menatap Arin lalu mengambil kertas itu lagi dan berkata, tentu saja sudah dikirim, Anda telah membayar kami banyak uang. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pencarian orang. Saya mencoba menggunakan informasi pribadi yang Anda berikan untuk melacaknya, tetapi lebih sulit ditemukan dari yang saya duga, seolah-olah sengaja disembunyikan. Arin segera bertanya, maksud Anda tidak dapat ditemukan? Leon menjawab dengan jujur. Sejujurnya, ya, ada dua kemungkinan. Kami belum menemukannya, atau mereka sudah mati. Selama proses pencarian, saya menemukan beberapa hal yang cukup menarik. Arin berkeringat dan bertanya, apa itu? Leon menjawab, sayang sekali jika saya mengatakannya secara gratis. Mulai sekarang, mohon bayar biaya tambahan. Arin menghela napas panjang dan berkata tanpa daya, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa bilang kalian bukan saudara kandung? Melihat hal itu, Leon buru-buru menahan. Adik saya bilang Anda sangat kaya, Jati saya hanya bercanda. Tapi ini jelas bukan berita biasa. Pertimbangkan untuk membayar lebih. Arin berkata dalam hati, setelah mendengarnya, saya akan mempertimbangkan. Leon menjawab, dalam proses pencarian anak-anak, kami menemukan beberapa poin yang mencurigakan. Pertama, fakta bahwa kami sebuah balai pertukaran informasi tidak dapat menemukan jejak apapun adalah masalah besar. Bahkan jika mereka mati, setidaknya mayatnya harus ditemukan. Namun, sejak 2 tahun lalu hingga sekarang, telah terjadi lebih dari 40 kasus dan kami tidak dapat menemukan apapun. Arin terkejut, 40 kasus. Leone menyandarkan punggungnya ke kursi dan berkata, kejahatan bisa terjadi di mana saja di dunia. Di antaranya, penculikan adalah jenis kejahatan yang paling umum, jadi sangat sulit untuk membedakan kasus satu sama lain. Tetapi kasus kali ini sedikit berbeda. Orang hilang benar-benar lenyap seolah terbang ke langit. Selain itu, semua yang hilang adalah anak-anak dengan usia yang sama, bukan? Arin segera bertanya. Lalu apa? Leon menjawab, 2 tahun telah berlalu, belum ada informasi yang terungkap. Jika diselidiki lebih lanjut, mungkin akan ditemukan sesuatu, tetapi hingga saat ini situasinya tetap sama. Arin segera mengeluarkan sekantong uang. Kalau begitu, percepatlah pencarian. Jika informasi itu benar-benar terkait dengan anak-anak itu, kita harus cepat. Mata Leon berbinar saat melihat uang itu. Dia mengambil kantong emas dengan gembira. Pelanggan besar memang bagus, serahkan saja pada saya. Namun, Anda juga harus ingat bahwa kemungkinan tidak akan ditemukan. Saya tidak menjamin menemukan apapun. Arin bangkit berdiri. Saya tidak ingin memikirkan kemungkinan itu lagi. Leon bertanya, Jati, transaksi berakhir di sini? Arin berbalik dan berkata, saya pergi sekarang, Ben. Sekarang kita harus kembali. Ben sedang berbicara dengan pria lain. Dia bertanya, sudah selesai. Leon muncul lagi. Nama Anda Ben, bukan? Kalau begitu saya akan memanggil Anda Benny. Arin terkejut dan berpikir, sungguh menyebalkan. Dia bertanya dengan curiga. Mengapa nama itu? Leon berkata, Benny dan Baby, sangat dingin. Sepertinya saya pernah bertemu orang dengan kepribadian serupa. Ben menghindari tatapannya. Karena saya pernah menjadi tentara bayaran, mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat. Leon menyentuh dagunya dengan sedikit curiga. Begitukah? Ben menjawab, ya. Setelah itu mereka berdua pergi. Leon tidak lupa mengucapkan selamat tinggal. Semua orang hati-hati. Jika ada berita, saya akan menghubungi kalian semua. Keluar dari pintu, Arin mengenakan tudung.
berpikir dalam hati. Dari mana aku harus mulai berbagi dengan Ethan? Bukankah masalah ini belum berakhir? Tiba-tiba seseorang datang dari belakang dan bertanya, "Urusan pribadi sudah selesai." Arin terkejut. Orang yang muncul tidak lain adalah Ethan. Dia melipat tangannya dan berkata, "Meskipun ditemani tentara bayaran, keluar pada jam segini juga sangat berbahaya." Dia berpikir dalam hati, "Aku bahkan belum memberitahunya kemana aku pergi." Arin hendak pergi. Anda salah orang." Ethan menahannya. "Mana mungkin, saya tahu kita saling mengenal. Malam itu di depan kedai minum di ibu kota, memang benar dia punya ketertarikan pada hal-hal berbahaya." Arin berbalik dan berkata dengan canggung, "Ayo kita kembali bersama, Ethan." Saat ini dia baru menyadari, ternyata saat itu aku sudah ketahuan. Kembali ke kamar, Arin melepas mantelnya. Ethan juga melepas mantelnya. Dia bertanya dengan curiga, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Terakhir kali kamu langsung mengenaliku, kali ini juga, aku sangat terkejut." Ethan tidak berkata apa-apa, hanya tertawa terbahak-bahak. Arin terkejut dan berpikir, apa yang dia tertawakan? Ethan melambaikan tangan. "Ketika aku kembali ke penginapan, kepala pelayan memberitahuku, Arin mengenakan pakaian aneh dan pergi keluar. Aku tidak bermaksud mengolok-olok." Arin segera berbalik dan bertanya, "Pakaian? Apakah kamu memakai pakaian saneh itu?" Ethan terbatuk, mendapatkan kembali ketenangannya. Jika itu Arin yang gila kerja, dia pasti tidak akan pergi keluar untuk bersenang-senang. Dalam hatinya dia berseru, "Gila kerja." Ethan menggodanya lagi, karena dia juga bukan tipe orang yang meninggalkan suami untuk berselingkuh. Arin berseru, "Ethan." Ethan tertawa, melanjutkan, "Aku menduga kamu pergi ke balai pertukaran informasi untuk menyelidiki. Untung dugaanku benar. Ngomong-ngomong, kamu tidak merasa panas?" Kelihatannya pengap. Arin menjawab, "Tidak apa-apa, karena pakaian ini lebih tipis dari yang aku duga." "Maksudmu topeng itu?" "Sebaliknya, lebih tidak nyaman melepaskannya. Aku selalu memakainya." Ethan menasihati dengan lembut, "Meskipun begitu, jika kamu merasa panas atau lelah, beritahu aku. Aku akan menyiapkan kamar pribadi agar kamu bisa melepas topeng dan beristirahat dengan nyaman. Bagiku, keselamatan Arin adalah yang utama. Kamu mengerti?" Arin berkata dengan terkejut sekaligus terharu, "Terima kasih. Pekerjaan hari ini telah selesai sementara, jadi mari kita istirahat. Kamu mandilah." Ethan sedikit terdiam. "Yah, baik." Setelah itu, Ethan pergi. Hanya Arin yang tersisa sendirian di kamar kosong. Dia menyentuh topeng itu dengan tangan, bergumam, "Meskipun memakai topeng, monster tetaplah monster." Ketika masih kecil, dia pernah memanjat ke tempat seorang pelayan. Pelayan itu bereaksi keras, "Jangan mendekat." Ketika mendekati Arin, anak itu menangis, "Sial sekali. Katakan padanya jangan menyentuhku, aku juga tertular. Apa yang harus aku lakukan jika ada masalah di wajahku?" Setelah dewasa, gosip tidak pernah berkurang. Monster itu, putri monster. Jika Anda menatap matanya, Anda akan dikutuk. Arin dengan lembut melepas topeng di wajahnya, berjalan ke depan cermin mengamati dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi kesedihan. Bukan seperti itu, aku adalah manusia. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari ruangan. Arin perlahan membuka matanya. Dia melihat rambut di depannya, bergumam, "Ah, rambut Ethan ternyata sudah kembali normal." Berhenti sekitar 2 detik. Wajah Arin memerah. "Tapi kenapa rasanya sedikit sesak napas? Ethan, kenapa harus kamu? Wajahmu terlalu dekat." Setelah itu, Ethan pun terbangun. Dia memanggil Arin lalu tiba-tiba menyadari situasinya, berkata dengan terkejut, "Selamat pagi." Sesaat kemudian, Ethan menuangkan secangkir kopi untuk Arin. Dia memberikan cangkir teh itu, dan Arin berkata, "Sungguh tidak sopan." Ethan dengan canggung menyerahkan cangkir teh. "Apakah itu teh melati?" Arin tergagap. "Tidak, jika kamu suka yang lain." "Kalau begitu," Ethan duduk di kursi dan berkata, "Tidak, aku bisa meminumnya. Meminum ini saat bangun di pagi hari baik untuk pikiran." Arin berpikir,
meskipun tidak terlalu enak tapi dia tidak suka teh melati. Lalu dia berkata, ternyata Ethan juga punya hal yang tidak disukai. Jati, teh jenis apa yang paling kamu sukai? Ethan menjawab, apa yang paling aku suka? Yang manis. Kakao juga boleh, atau teh lemon dengan sedikit madu, atau hal-hal seperti teh jeruk juga boleh. Dia melanjutkan, semua orang mengatakan itu mengejutkan. Ketika kita kembali, bisakah aku memberimu sedikit teh yang aku suka? Mungkin itu tidak sesuai dengan seleramu. Arin menatapnya dengan sedikit terkejut. Sungguh tak terduga. Arin mengangkat cangkir tehnya. Sungguh menakjubkan. Saya sangat menantikannya. Sang Tuan Satria tersenyum dan berkata, saya akan memilihnya dengan cermat. Tidak semua orang bisa mendapatkannya, karena ini khusus untuk Arin. Mendengar kata-kata ini, Arin termenung. Keistimewaan dan nilai yang diberikan Ethan kepadaku saat ini sungguh besar. Meskipun orang sebodoh apapun akan mengerti, ini bukan hanya sikap yang ditujukan kepada seorang teman atau seorang putri. Namun, jika wajahku tetap buruk rupa, andai kata demikian, apakah Ethan masih akan memperlakukanku seperti sekarang? Kemudian, dia angkat bicara, Ethan, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Ethan menjawab tanpa ragu, tentu saja, silakan. Dia berkata, pertanyaan ini mungkin sedikit tidak sopan, aku ingin meminta maaf kepada Tuan Satria terlebih dahulu. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai monster? Menanggapi pertanyaan Arin, Sang Tuan Satria juga berkata dengan sedikit kebingungan. Saya tidak tahu mengapa semua orang memanggil Arin monster. Arin menjawab, Anda tahu. Tanda lahir itu, mata hitam yang menyebar ke separuh wajah saya, dan mata merah yang tidak biasa. Saya disebut monster karena penampilan saya yang berbeda dari orang lain. Bahkan keluarga saya sendiri menjauhi saya. Tetapi Anda berbeda, Anda mendekati saya saat pertama kali kita bertemu. Ethan ragu-ragu. Itu, Arin melanjutkan. Oleh karena itu, kadang-kadang membuatku bingung tentang perasaan. Aku hanya merasakan kemarahan, ketakutan, kekecewaan, dan keputusasaan dari orang lain. Pada akhirnya, bagaimana seharusnya aku menyambut tindakan Ethan? Apakah ini hanya sekadar tindakan moralitas? Jika tidak, apakah ini perasaan yang melebihi niat baik? Jika itu kasus yang pertama, aku harap kamu tidak mendekatiku terlalu jauh. Aku tidak ingin terseret ke dalam perhatian yang tidak disengaja. Jika itu kasus yang kedua, dia teringat kata-kata yang dia ucapkan sambil tersenyum pada Ethan. Aku mempercayaimu, Ethan. Arin berpikir, sebenarnya, bagaimanapun juga, aku membutuhkan Ethan setelah masalah ini selesai. Semua itu demi melindungi diriku sendiri. Lalu Sang Tuan Satria meraih tangannya dan berkata, saya akan bertanggung jawab dan melindungi Anda. Bahkan jika saya harus mengorbankan nyawa saya. Kata-kata ini membuatnya bingung. Tetapi jika melindungi pengkhianat keluarga, bukankah Ethan akan terluka? Apakah aku memanfaatkan perasaannya karena keegoisanku? Kemudian dia melanjutkan, oleh karena itu, tiba-tiba, saat itu seseorang dari luar membuka pintu dan masuk. Viscount, ini Ben yang masuk, katanya. Viscount Edward, ini Ben. Ethan yang belum mendengar akhir ceritanya, sangat marah. Saya sedang sibuk, kembali lagi nanti, Ben berkata. Ada urusan mendesak? Ethan berkata, tunggu sebentar, saya ingin dengar seberapa mendesaknya. Jika tidak penting, Ben, saya datang untuk menyampaikan pesan. Kawan Philip mengundang Anda berdua untuk menghadiri perjamuan malam ini. Ethan terkejut. Kawan mengundang kita? Ben menjawab, ya, untuk merayakan. Saya mengerti. Lalu dia menoleh ke Arin dan berkata, kawan Philip telah mengundang kita ke pesta. Agak disayangkan, tetapi saya pikir kita harus pergi. Arin menjawab, karena sudah diundang, mari kita pergi saja, tidak ada pilihan lain. Jika kita berpura-pura menjadi teman tetapi tidak hadir, itu akan terlihat sangat mencurigakan. Ethan juga setuju, saya setuju. Karena ini malam ini, kita harus segera bersiap-siap. Arin mengangkat tangan dengan ekspresi bingung. Tetapi mengapa Kawan Philip mengundang kita? Kita sudah membayar untuk berpura-pura menjadi teman. Ethan melipat tangan dan berkata,
Saya menduga dia ingin meminta suap tambahan. Arin terkejut. Suap, Ethan melanjutkan. Telah terdengar kabar bahwa keluarga Philip tidak memiliki keistimewaan apapun, tetapi baru-baru ini ada desas-desus bahwa dia telah mematahkan lengan kanan Delphios. Senjata satu-satunya adalah uang. Apa boleh buat? Saat ini, Arin tiba-tiba mengerti. Ternyata itu suap. Marki Delphios dan Marki Bunjin telah lama berselisih, jadi mereka membutuhkan uang. Ethan segera membenarkan kata-katanya. Hampir benar. Untuk menyelesaikan masalah, Delphios mengumpulkan uang dari para pengikutnya, sementara Bunjin menerima suap dari para bajak laut. Selain itu, jika kita mempertimbangkan masalah penyelundupan, Arin berkata, artinya, jika Kekaisaran Daslavan benar-benar ikut campur dalam situasi selatan melalui penyelundupan, saya pikir sangat mungkin mereka akan berpihak pada Marki Bunjin. Sebagian besar pelabuhan di utara berada dalam yurisdiksi Marki Bunjin. Sang Tuan Satria setuju. Saya juga berpikir begitu. Jadi kita perlu memperhatikan pemikiran ini adalah prediksi dan mengamati situasi di perjamuan. Arin mengangguk. Ethan melanjutkan. Mengenai hal yang baru saja kita bicarakan. Arin mengangkat tangannya. Ah, tidak apa-apa. Kita bisa melanjutkannya lain kali. Tidak bisa. Sang Tuan Satria tersenyum. Sesaat kemudian, kita sudah sampai. Viscount, terima kasih atas kesulitan Anda. Sang Tuan Satria membantu Arin turun dari kereta. Dia tersenyum memuji Arin. Anda terlihat sangat cantik. Arin tersipu dan menjawab, terima kasih. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Sang Tuan Satria bertanya-tanya, apakah ada masalah apa? Dia bertanya dengan canggung, kita tidak tahu wajah Count Philip. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sesaat kemudian, keduanya tampak canggung di perjamuan. Arin memegang gelas anggur dan bertanya, apa yang perlu kita lakukan? Tapi, jika kita hanya bersembunyi seperti ini lalu pulang, pasti tidak apa-apa, kan? Ethan juga merasa canggung. Ya, dia melihat sekeliling sambil berpikir. Tetapi wilayah selatan sedang mengadakan festival di mana-mana. Kukira di perjamuan juga akan mengenakan topeng. Ethan menoleh ke Arin dan bertanya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Arin mengangkat topengnya. Ah, karena saya merasa terlalu menonjol. Bagaimanapun juga, ini adalah topeng. Kita adalah turis, jadi seharusnya tidak ada yang merasa aneh di sini, bukan? Sang Tuan Satria menjawab. Semoga saja. Tepat pada saat ini, seseorang mendekat. Arin bertanya-tanya. Siapa itu? Mungkinkah? Saat itu, seorang pria paruh baya berjalan di depan mereka. Jangan berdiri di sudut tersembunyi seperti itu, keluarlah ke tempat terbuka dan nikmati perjamuan. Arin berpikir, apakah orang ini Count Philip? Ethan mengulurkan tangan dan berkata, saya lebih suka menikmati perlahan daripada di tengah keramaian. Pria itu ragu-ragu, begitu rupanya. Tetapi jika kalian berdua berdiri di sudut tersembunyi, berbicara secara rahasia dengan orang bertopeng, orang-orang bisa salah paham dan menganggap itu perselingkuhan. Keduanya terkejut setelah mendengarnya. Arin berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Bagaimanapun juga itu bukan kebenaran, mengapa harus peduli dengan tatapan orang lain? Pria itu memutar gelas anggur di tangannya dan berkata, Nona muda ini benar-benar mengerti kehidupan. Tidak peduli apa kata orang lain, mereka tidak tahu kebenarannya, jadi tidak perlu memedulikan mereka. Saya adalah Viscount Rotus. Saya telah mewariskan gelar Good Friend kepada putra saya dan mewarisi gelar ayah saya. Ethan berkata dengan sopan, ternyata putra Anda adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Selamat, Tuan. Rotus tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Haha, ini sudah pernikahan keempat. Saya harap kali ini mereka akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Arin mengerutkan kening. Ethan tersenyum kaku. Haha, dia mendesah. Saya ingin menyapa Count Philip. Apakah Tuan tahu di mana dia? Rotus bertanya. Nona muda membicarakan Count Philip. Dia ada di sana. Arin melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria itu. Di mana? Rotus bertanya. Apakah kalian berdua tidak melihatnya? Dia adalah nona muda dengan rambut merah menyala itu. Haha, hari ini, nona muda ini juga sangat terkenal.
Keduanya berseru kaget pada saat yang sama. Arin mengangguk. Terima kasih sudah menunjukkan jalannya, Tuan. Kami akan pergi menyapa Count. Rotus melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Semoga kalian berdua bersenang-senang. Ethan berseru kaget. Saya kira itu pasti seorang pria. Arin juga berpikir sama. Hal ini sungguh membuat orang harus berpikir. Setelah itu, keduanya mengunjungi Countess Philip. Philip berbalik dan tersenyum menyambut. Selamat datang, Viscount Edward dan Nyonya. Inilah orang yang mereka cari, Countess Louise Philip. Ethan meletakkan tangan di dadanya dengan hormat. Arin juga menyapa dengan sopan. Terima kasih atas undangannya, Count. Philip tersenyum dan menjawab. Sama-sama. Sudah lama tidak bertemu teman lama. Dia berpikir dalam hati. Kemampuan akting mereka cukup bagus. Setelah itu, Arin juga membungkuk hormat kepada Countess. Saya adalah Nyonya dari Viscount Edward. Philip tersenyum dan berkata, saya juga sudah mendengar banyak tentang Nyonya. Saya minta maaf karena tidak bisa menghadiri upacara pernikahan. Arin menjawab, tidak apa-apa. Niat baik Anda sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba, senyum Philip mengandung sedikit makna tersembunyi. Dia bertanya, ngomong-ngomong, boleh saya tanya, apakah Anda berdua punya waktu? Keduanya tampaknya menyadari apa yang akan terjadi dan berpikir, sudah waktunya. Tak lama kemudian, Philip membawa mereka ke tempat yang sepi lalu menarik kerah bajunya, mengeluh. Sialan, siapa yang memakai gaun berkerah tinggi di cuaca seperti ini? Setibanya di rumah, aku harus memotongnya. Mulai sekarang, saya akan menghentikan sandiwara konyol ini. Ada alasan mengapa saya mengundang kalian berdua untuk bertemu. Arin bertanya dengan penasaran. Apa alasan itu? Philip berkata terus terang, saya tidak peduli apa yang kalian berdua lakukan di selatan. Paling-paling, kalian adalah orang yang diutus oleh keluarga kekaisaran untuk menyelidiki. Saya hanya ingin satu hal dari kalian berdua, yaitu uang. Berikan lebih banyak uang? Ethan bertanya dengan curiga. Mengapa kami harus menjadi orang keluarga kekaisaran? Philip berkata, itu juga tidak penting. Arin merasa bingung dengan sikap acuh tak acuh wanita itu. Philip mengambil kipasnya dan berkata, bagaimanapun juga, bahkan jika putra mahkota datang sendiri ke sini, sudah terlambat untuk menghentikan apa yang terjadi di sini. Sekarang keluarga kekaisaran harus memilih, entah meninggalkan kedua belah pihak, atau hanya memilih salah satu pihak. Jadi, apakah Anda berdua berniat berinvestasi pada saya? Arin berkata, kata-kata Anda terdengar agak samar. Mohon Countess jelaskan lebih lanjut. Philip melipat tangannya dan menjawab, seperti yang Anda ketahui, konflik antara Marquis Bunjin dan Marquis Delvios telah berlangsung sangat lama dan masih belum dapat dipastikan siapa yang lebih kuat dari siapa. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Bunjin mulai menguat dan mengambil alih keunggulan. Mereka mengandalkan sumber keuangan yang tiba-tiba meningkat untuk melancarkan perang habis-habisan. Oleh karena itu, Marquis Delvios dan kami sedang mengalami krisis keuangan. Ethan berkata, Anda berbicara seolah-olah Marquis Bunjin adalah pihak pertama yang melancarkan perang habis-habisan. Philip segera menjawab, karena memang itulah kenyataannya. Ethan melanjutkan, jadi, Anda menerima suap karena khawatir Marquis Delvios akan dikalahkan? Philip mengangkat bahu, kami tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Tidak peduli bagaimana keluarga kekaisaran memandang situasi ini, kami tetaplah korban. Arin melipat tangan dan mengerutkan kening, berkata, dibandingkan dengan informasi yang menuntut uang, nilai ini tampaknya terlalu rendah. Hanya ingin mengatakan bahwa itu sungguh tidak adil. Philip tersenyum dan berkata, saya tahu. Pada akhirnya, kalian berdua penasaran apakah kekaisaran Daslavan ikut campur atau tidak, bukan? Sangat sederhana. Pihak Marquis Bunjin berkolusi dengan bajak laut. Pelabuhan Ipiria adalah pelabuhan besar sekaligus kota milik Bunjin. Oleh karena itu, Daslavan pasti akan berpihak pada Bunjin. Arin mengangkat tangan dan berpikir, ternyata benar seperti yang diperkirakan. Philip memasukkan tangan ke dada dan mengeluarkan sesuatu yang lebih penting. Ada lagi bukti. Saya menemukan ini ketika menyerbu jalur pasokan Marquis Bunjin.
Ini adalah koin emas Daslavan yang dicetak tahun ini. Bukan hanya 1 atau 2 keping, melainkan dalam jumlah besar. Bukankah ini berarti mereka berkolusi? Jika Anda berdua memberikan tambahan bayaran, Anda boleh membawa bukti ini. Saya akan membantu membuktikan bahwa Bunjin memiliki hubungan yang rumit dengan Daslavan. Ini juga maksud dari Marquis Delvios. Ethan segera menyimpulkan. Mendengar ini, tampaknya Delvios selalu berpihak pada kebenaran, sementara faksi Bunjin adalah pihak yang tidak adil. Mata Philip berkilat. Jika orang yang memiliki niat memberontak bukanlah penjahat, lalu apa? Jati, apa yang Anda berdua inginkan? Ethan ragu menjawab, untuk saat ini, saya akan memikirkannya lebih lanjut. Tiba-tiba saat itu, seseorang berlari masuk. Mohon maaf telah mengganggu percakapan Anda semua. Count Greza sedang mencari Count Philip.